karena dia dosen pembimbing namanya, Pak. Iya, kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Pertanyaan saya itu kenapa? Iya, kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Iya, saya tahu dosen pembimbing. Iya, pertanyaan saya kenapa kok harus yang pembimbing? Emang harus siapa? Murid. Kalau kamu bilang murid, Bapak kalau nggak bisa jawab, serahkan ke saya jawab. Oke? Saya nggak nyambung pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak siapa yang pembimbing? Pak, dengerin ya. Kenapa harus dosen bimbing Bapak yang memverifikasi? Karena nomor satu adalah otoritatif. Dosen Bapak itu otoritatif. Dengerin dulu. Dengerin dulu, sabar Pak, tenang ya. Kenapa? Dengerin dulu. Karena dosen Bapak itu adalah otoritatif. Otoritatifnya berdasarkan apa? Berdasarkan otoritas di atasnya dia. Siapa? Ya bisa jadi kaprodi atau dekan, betul? Ya. Nah, betul. Sekarang yang memverifikasi Bible ini otoritatif bukan? Ini loh Pak, yang Bapak bilang tadi gurunya adalah Pak Valentino jawab tadi kayak Pak Ardiansa. Jawab saja. Langsung aja jawab. Dari jalur Pak. Bapak kan tadi bilang masalah skripsi. Yang memverifikasi Bible Yohanes, Bible Matius, Bible Lukas, Bible Markus ini otoritatif nggak yang memverifikasi ini? Otoritatif dong, Pak. Siapa namanya? Yesus. Oh, berarti Yesus pernah memverifikasi. Iya, makanya itu tulisannya hilang. Kapan? Tanggal berapa? 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Alkitab membuktikan Alkitab buku terlaris di dunia. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Pak, dengerin, Pak. Kapan Yesus pernah memverifikasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kapan? Di dalam Matius 28. Coba baca. Pergilah, jadikan semua bangsa mereka dalam nama. Pertanyaan saya. Itulah pertanyaan saya. Kapan Yesus pernah memverifikasi tulisan Markus, tulisan Matius, tulisan Lukas, tulisan Yohanes? Kapan Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa. Berarti pada saat Yesus masih di dunia, kitab Matius, kitab Markus sudah ditulis ya? Sudah dianggap sah, nggak harus ditulis, Pak. Nggak ditulis. Dia kan murid. Berarti nggak ditulis ya? Dia kan secara pemuritan. Berarti nggak boleh datang belakangnya nggak? Iya, boleh dong. Dia kan masih murid. Berarti kalau saya punya skripsi, saya cuman ngomong doang ke dosen saya, udah verifikasi ya, meskipun saya nggak nunjukkan datanya ya. Saya jawab dulu, Pak. Kalau kamu contohnya, maaf ya Pak ya, kalau kamu contohnya praktek, bisa nggak tanpa ada skripsi? Bapak ini kacau ini. Jangan Pak, tanpa ada skripsi bisa nggak kamu praktek ke bank? Kalau gimana? Tanpa skripsi bisa nggak praktek setahun? Saya nggak tahu lah, saya bukan orang di bank kok tanya ke saya itu loh. Ekonomi. Nggak tahu saya. Saya bukan orang ekonomi kok. Kerjaan lain lah. Bisa nggak praktek? Praktek apa? Bisa nggak praktek? Praktek apa? Tanpa skripsi apa? Tanpa skripsi bisa nggak praktek? Tanpa skripsi praktek, maksudnya mata kuliah praktek. Contohnya, saya mata kuliah guru. Saya harus belajar latihan atau contohnya mata kuliah keguruan, mengambil keguruan. Mata kuliah keguruan. Terus maksudnya gimana? Contohnya saya harus praktek keluar selama 6 bulan. Bisa nggak? Selama 6 bulan. Itu sebelum semester berapa itu praktek? Semester biasanya semester 5. Ngarang. Loh, kok nggak bisa? Bapak itu jangan ngarang, Pak. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Pak. Saya ini dosen, Pak. Saya itu tahu kapan
dosen yang memutarbalikkan kalimat. Bapak ketik saja di Google nama saya Ardiansyah Arif Budi Utomo, ketik ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Gede host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Host gedein host. Lanjut aja. Senang aku dengarnya. Bahas skripsi kan. Skripsi kan. Jangan Bang Zuma. Jangan Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Lanjut. Mohon maaf Bang Zuma. Enggak deh. Saya enggak tahu ngerti. Kok skripsi enggak ngerti aku. Lanjut. Karena dia bahas Enggak. Tadi saya cuma tanya gini Bang Zuma. Bahwasanya Matius ini menulis kan bahwasanya Yesus disalib kan gitu. Kan Matius yang menulis Yesus disalib. Nah, pertanyaan saya, Matius ini dapat informasi valid dari siapa bahwasanya yang disalib adalah benar-benar Yesus itu loh. Lanjut Gurunda, itu materinya Gurunda. Lanjut Bang Handi lanjut sama Gurunda ya. Aku izin mute ya. Ya di sini aja ya. Kasihan lah Bang ini ditinggal begitu aja. Udah masuk pun spot kepalanya udah masuk loh. Lanjut Gurunda, dilanjutkan sama Gurunda ya. Janganlah saya. Dirimu lah deh, masukin aja semuanya full. Biar beliau teman kita ini bisa paham. Iya padahal saya dari tadi cuma tanya gitu Gurunda, cuman nggak dijawab. Gimana ini? Itu sebenarnya materi berat sih itu. Saudara-saudara Kristen kita ini kan buta tentang Bible-nya sendiri. Tidak paham dia dari mana Bible-nya ini, kayak mana pijakan dasarnya gitu loh. Ayo dek, udah bahas tadi kepalanya udah mulai masuk. Lanjut. langsung cue. Ada Bang Juma. Ya itu guru saya. Kok beliau ini dosen saya gitu. Silakan. Oh, tunduk sama otoritasnya Pak Juma. biar beliau juga bisa memberikan pengajaran ke saya juga gitu. Masih dek. Satu pertanyaan aja ya, Bang Valentino. Satu pertanyaan saja. Setelah itu nanti pindah ke guru saya ya. Dengerin Bang Valentino ya. Dengerin Pak Valentino. Ngomong sendiri. Sebentar dulu Pak. Bentar Pak. Kan Bapak kan harusnya saya dengerin dulu. Belum dijawab tadi. Pertanyaan saya tolong dijawab satu aja. Matius ini dikasih tahu oleh siapa bahwasanya yang disalib itu benar-benar Yesus? Saya tanya siapa berarti adalah subjek. Sebutkan nama subjeknya. Langsung. Oke, baik. Makasih Pak Ardiansyah. Mau ada gurumu di sini, ada Bang Juma. Serahkan ke Bang Juma. Enggak dijawab. Itu tadi. Silakan Bang Juma ceritakan dulu yang mana benar palsu apa tidak. Oke baik, terpasami kalau begitu baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam itu kemudian tahu tentang Bible, tahu tentang Injil, tahu tentang Taurat, tentang itu bukan dari saudara, tetapi terkait dengan pengajaran itu memang sudah ada di Al-Quran. Bagaimana keadaan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu diterangkan di Al-Quran. Bagaimana orang yang menerima kemudian pemberitaan itu, apakah mereka taat, apakah mereka ingkar, mereka menggantikan, mengurangi dan menambahkan, menyembunyikan dan memperlihatkan, itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Yang menarik kemudian adalah ketika Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amiyya wa inhum illa yazunnun. Al-Quran mengatakan di antara orang-orang terdahulu ada yang kemudian tidak mengerti tentang firman Tuhan, tidak mengerti tentang pewahyuan, tidak mengerti tentang ilham yang didatangkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Seketika mereka menulis sebuah buku, ya, menulis sebuah kitab, di mana kitab itu sendiri sebenarnya tidak ada korelasi dengan firman Tuhan. Fawaid Al-Quran katakan celakalah mereka orang yang menulis sebuah buku dari tangan mereka sendiri, konsentrasinya di kalimat, dan mengatakan bahwa buku yang mereka tulis itu berasal dari Allah. Nah itu Al-Quran menarasikan seperti itu. Lalu kemudian kami umat Islam mencari
mana buku yang dimaksud oleh Al-Quran? Kan gitu ya. Ternyata dijawab oleh pergerakan waktu dan masa. Bertemulah kita dengan orang-orang Kristen, saudara kita dari Kristen. Mereka punya buku yang kata Injil, yang katanya berasal dari Nabi, yang katanya berasal dari Allah, yang katanya dituliskan oleh bimbingan Roh Kudus. Ini yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Itu fakta. Maka kita uji Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa yang dituliskan itu bukan dari Allah, tetapi dari tangan mereka sendiri. Berjalannya waktu, Al-Quran dibedah dengan pisau akademik. Begitu juga Bible. Dan ternyata ditemukan, ini adalah seluruh penulis Bible itu tidak pernah bertemu langsung dengan sumber, yaitu Yesus. Seluruhnya. Bahkan sampai hari ini, ya, sudah 2000 tahun lebih, buku Ibrani belum diketahui siapa penulisnya. Belum tahu siapa penulis, tapi ada penulisnya, ada, tapi kita tidak tahu siapa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Tidak jelas dari mana datangnya, tidak paham kita. Ini ditulis oleh siapa? Dan seperti apa metode sanad mata rantai penyampaiannya? Karena di dalam kitab Bible itu sendiri, di situ konon ceritanya Yesus berkata begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ini yang kita cari. Mereka ini siapa? Dan mereka telah menerimanya. Nah, mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita cari mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima firman dari Yesus. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Berarti kalau oknum ini masih hidup dan dia masih mengajarkan firman yang mereka terima dari Yesus, maka firman itu kalau dibukukan, maka kitab itu akan menjelaskan Yesus hanya sebatas Rasulullah. Nah, sekarang permasalahannya mana? Mana segala firman itu yang isinya hanya mengajarkan ending Yesus adalah Rasul Allah? Mana? Nah, sekali lagi, 1 menit. Dengarkan pelan-pelan. Di dalam pengajaran Yesus, kita melihat Markus 1 misalnya. Di nomor 14. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Di sini belum ada kitab Lukas, belum ada kitab Markus, belum ada kitab Matius, belum ada surat-surat Paulus, belum ada kisah para rasul, belum ada. Kenapa kata Yesus diceritakan pada saat Injil Allah, dan Injil pada saat itu belum ditulis. Surat Paulus nanti ditulis di tahun 52 ke atas. Nah, itu dia. Artinya bahwa Yesus belum ada buku-bukunya Kristen, Yesus sudah memberitakan Injil Allah. Berarti ada Injil di luar daripada bukunya Kristen. Satu poin. Yang kedua, ada seseorang yang kemudian diajak oleh Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, sabar ya teman-teman. Yohanes 1:43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Tadi di Markus 1:14 Yesus sudah sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah. Namun sebelum sampai ke Galilea, Yesus kemudian bertemu salah satu murid bernama Filipus. Apa kata Yesus? Filipus, dia, kamu ikut denganku. Di situ diterangkan, kata Yesus, ikutlah aku, katanya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Berarti Filipus bersama dengan Yesus sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah, dan di situ belum ada buku-buku yang dipakai sebagai pedoman keagamaan saudara-saudara Kristen hari ini. Mari kita lihat apa pekerjaan
Filipus kemudian. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. 30 detik. Yesus menuju ke Galilea. Di dalam perjalanannya bertemu dengan Filipus. Mereka berdua kemudian masuk ke Galilea. Apa yang mereka lakukan? Mengajarkan Injil Allah. Berpencar mereka kemudian. Filipus mengajarkan Injil Yesus. Pada saat Filipus mengajarkan Injil Yesus, berarti Injil Yesus dan Injil Allah itu sama. Di situ belum ada Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Filipi, Roma, Galatia, Kaliki, Kaluku, Pararang, itu belum ada di situ, belum. Tetapi Filipus sudah memberitakan Injil Allah. Filipus sudah Yesus telah memberitakan Injil Allah. Filipus sudah memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, sekarang permasalahannya. Kita ambil satu contoh. Lukas. Lukas ini, di dalam ceritanya Lukas 1, apa yang dinarasikan kemudian oleh si Lukas? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yang menarik untuk kita bahas sebagai materi ilmiah, pernyataan Lukas untuk Filipus. Ternyata kitab Lukas ini ditulis hanya untuk satu orang saja, yaitu bernama Theophilus. Sorry ya, bukan Filipus, tapi Theophilus. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Lukas yang mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang ini menyusun peristiwa. Siapa orang yang banyak ini? Dan apa yang disusunnya? Peristiwa apa yang mereka ceritakan? Mana kemudian cerita-cerita yang tersusun dalam buku tersebut? Karena Lukas juga melakukan hal yang sama, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, jadi Lukas melakukan penyelidikan. Filipus tidak melakukan penyelidikan. Yesus tidak melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman, penerima firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semula, aku mengambil keputusan, aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Nah, ini masalah ini. Ternyata kitab Lukas levelnya adalah ring 2 atau ring 3 atau ring 4. Level pertama adalah Yesus. Yesus mengajarkan Injil Allah. Level kedua, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Ring ketiga, Lukas mengadakan penelitian. Ring keempat, ikutlah semua yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu. Orang ahli kitab mencampur adukkan kemudian antara hak dan batil. Mereka memasukkan karangan-karangan, informasi-informasi, kejadian-kejadian berdasarkan hasil penyelidikan mereka masing-masing. Tapi Yesus pengajarannya murni. Dia mengajarkan Injil Allah. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kitab Injil kepada aku dan diberikan hikmat kenabian kepadaku. Nah, sekarang kalau orang Kristen bertanya, wahai Islam, ya saudaraku Kristen, mana Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Jawabannya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Injil diajarkan kepada Bani Israel. Tanya dan cari di Bani Israel. Kami balik nanya, wahai saudara Kristen, ya Bang Suma, di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Rasul 8 nomor 3, di situ jelas
berterima kasih loh Pak. Bagi saya itu adalah firman itu hidup. 1000 orang mendengar. Satu kali aku akan melihat di antara 1000 ini akan mendengar tentang Yesus adalah Tuhan. Menurut saya. Karena perkataan-perkataan yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 adalah 100 orang yang hadir saat ini sedang mendengar perkataan Tuhan. Saya berterima kasih loh Bang Juma. Semoga yang ada di 1100 ini mengerti arti firman Tuhan, menangkap sekalipun baik maksud palsu kata Paulus atau maksud benar, bagi saya itu tidak masalah. Bagiku adalah yang penting sukacita, karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16, aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu yang menyelamatkan. Nah, kata Injil yang Bapak bilang palsu itu, ada 4 menceritakan semua janji tentang Kristus adalah Tuhan. Jadi bagi saya Pak, mau Bapak menceritakan tadi pemutarannya, pemahamannya menurut pandangan Bapak, tapi menurut pandangan Alkitab yang saya tahu, bahwa perkataan Tuhan ini adalah hidup. Makanya dibilang dalam Mazmur dikatakan 119, firman-Mu adalah pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saya berterima kasih Bang Juma, saya nggak mau berdebat, tapi saya bersyukur 1100 orang mendengarkan tentang Injil, baik maksud palsu maupun benar. Saya yakin perkataan yang dikeluarkan melalui firman Tuhan tumbuh dalam roh setiap kita yang mendengar hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Lanjutkan. Ceritakan tentang itu. Walaupun maksud Bapak salah atau maksud Bapak untuk menjatuhkan. Tapi dengarlah perkataanku hari ini. Perkataanmu sedang membangun roh setiap orang. Karena firman Tuhan itu adalah cukup, Pak. Hidup. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya, baik. Nggak ada bantahan ya itu? Nggak ada bantahan. Nggak dijawab. Biarin dulu Om Ajo, biarin dulu. Ya bentar ya Dek. Jadi gini, kalau kita memberitakan sebuah berita tentang kejadian seseorang, kejadian sesuatu. Pak sebentar Pak, izin ya pamit ya. Lagi ada kerjaan nih Pak. Ya silakan. Itu bukan berarti kita sedang membacakan firman Tuhan. Kalau di situ memang bukan firman Tuhan, tetap aja bukan firman Tuhan. Saya memberitakan apa yang ada di Bible, justru itu mengungkap kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menarasikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Al-Quran menarasikan itu semuanya. Bahkan Al-Quran kemudian menyeru Bani Israel untuk kemudian meninggalkan ajaran mereka, disebabkan karena mereka telah menghapuskan dan memutarbalikkan firman Tuhan yang ada di tangan mereka. Bahkan Al-Quran menyeru kepada Bani Israel untuk menuju kepada kebenaran Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Menuju kepada keselamatan. Meninggalkan kitab-kitab terdahulu yang sudah tercemar. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Jadi jangan Anda kemudian membolak-balikkan keadaan. Dengan Bang Suma menjelaskan isi Bible, Bang Suma sudah memberitakan firman Tuhan. Becak bom-bom, itu bukan firman Tuhan.
Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, yang diterima oleh Lukas, yang diterima oleh Markus, yang diterima oleh Paulus. Apa? Hah? Apa itu? Dibilang firman Tuhan mustahile, dibilang sabda Yesus mustahile, karena Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau disebut surat kabarnya juga ini, biasanya kalau wartawan memberitakan suatu berita, wartawannya itu harus hadir pada kejadian. Kalau penulis sudah tidak hadir pada saat kejadian, itu apa namanya? Ada nggak yang tahu? Novel. Apa lagi? Karangan. Ya, karangan. Apa lagi? Novel, karangan, apa lagi? Wartawan India. Primbon. Tatang Sutarma. Surat fiksi, kabur. Surat kabur. Teka-teki silang. Teka-teki silang. Apa lagi? Ya itulah dia yang diterangkan Al-Quran itu ya seperti itu adanya. Iya, sekira begitu teman-teman. Yang jelas kalau kita membacakan itu ya bukan membacakan hal yang bersumber langsung dari Nabi Isa alaihissalam, atau taruhlah mereka mengatakannya itu adalah Yesus. Tapi sayangnya Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku tersebut, selayaknya Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian legitimasi jelas, ijazah jelas kepada para sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang lain. Khuzu min arba'ah, khuzu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya kemudian. Lalu Rasulullah juga mengatakan khairukum man ta'allamal Quran. Rasulullah menyebutkan nama Al-Quran. Nah sedangkan Yesus gak pernah kemudian menyebut buku-buku itu yang kemudian disimpulkan dengan sampul perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yang Yesus ajarkan hanya Injil Allah, dan itu pun Al-Quran sampaikan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin makan pisang hijau dulu 1 kontainer. Demikian, lanjut Bang Handi. Ya, sebenarnya Bang Juma lebih dan kurangnya itu mohon diukur kembali. Kan Oh gitu. Ya. Tapi Lanjut. saya mengamati tadi ini dari awal, Kristen ini kalau diskusi, dialog diskusi by data, terus jalannya diskusi adem lancar begitu, gugur satu persatu. Tapi kalau diskusi tawuran, asal ngebacot, rame mereka. Jadi gambaran mereka ini memang tujuannya itu naik berkelompok untuk mengacaukan suasana. Pokoknya asal ngomong gitu loh. Kalau temannya terdesak dalam satu topik, datang lagi topik yang baru sama dia begitu. Nah giliran kayak tadi one by one, Bang Juma dengan dia asik kita denger, dia malah tidak menyentuh substansi sama sekali. Malah dia merasa bangga dengan Bang Juma mengabarkan Injil begitu. Tapi Injil apa dulu yang dimaksud? Mestinya kalau begini kesempatan dong, keluarkan semua ilmu dan strategimu bagi data malah ini mau berguru dengan Bang Juma dengan kehabisan data, pernyataannya diulang 3 kali, kemudian dia pamit. Apa ini yang disuguhkan oleh mereka? Ya kalau ini iya ya, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan bro? Karena semua data-data yang diberikan itu bahwa apa yang ada di Bible itu tidak ada sama sekali korelasinya penulis dengan Yesus yang Anda anggap Tuhan itu. Karena tulisan-tulisan tadi yang ada di tangan Anda itu tidak diklarifikasi oleh orang yang Anda ceritakan. Kan itu mestinya dibantah. Oh nggak begitu Bang Juma. Bible kami itu divalidasi oleh Yesus. Buktinya ini loh, ini loh, ini loh, ini loh kan gitu. Mestinya diskusinya kayak begitu. Tapi tadi ini enggak. Ya kalau begitu pendapat Bang Juma ya oke aja silakan. Tapi kami iman kami begini. Nah itu bukan diskusi, itu namanya Anda naik pasrah. Tidak berilmu. Tapi kalau tawuran ya inilah mereka. Kira-kira gitu pendapat saya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon diukur kembali. Terima kasih.
Izin menambahkan ya, saya sebagai saksi mata, saksi kunci, saya menangkap satu poin dari Bapak yang tadi, Bapak siapa itu? Bapak Valentino ya. Beliau itu mengatakan atau membenarkan, jadi Kristen ini disampaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang menipu, diaminkan oleh si Valentino itu. Satu poin itu yang saya tangkap. Jadi dia membenarkan baik Yesus itu diberitakan dengan benar ataupun dengan cara menipu, dibenarkan oleh Pak Samion itu, Pak Valentino itu tadi. Lanjut. Maksud saya itu kalau diskusi itulah to the point, kejujuran, berdasarkan data. Yang penting adalah jujur, itu aja sih. Karena apa ya? Tidak boleh itu menganalisa sendiri tanpa ada sanadnya, tanpa ada pokoknya, tanpa ada pengajarannya, dan tanpa siapa tokohnya, kan begitu. Masa Anda kalah sama pedagang? Pedagang itu loh, itu terstruktur loh. Dari distribusinya dari petani ke pengepul distribusikan ke pasar. Harganya terstruktur. Jadi lain kali teman Kristen kalau naik itu lebih baik mengatakan gini, dengan tidak mengurangi harga tomat, apa yang saya sampaikan mau terhormat mau enggak tetap terima, kan itu imani saja. Kalah Anda dengan harga tomat di pasar yang cenderung stabil sekarang. Kira-kira begitu. Saya ngomong apa sih ini? Betul itu. Betul ya? Itu nyambung Betul, Bang. dengan apa nyambung yang ya, dipaparkan ya, oleh begitu. Bang Zuma. Tomat itu kan panennya di sawah, lalu dibeli oleh tengkulak ke pengepul disalurkan ke pasar-pasar. Itu betul itu. Mata rantainya itu tidak terputus. Masa tiba-tiba tomat melayang langsung ke tempatnya pengepul, kan nggak mungkin. Harus ada mata rantainya. Dirampok itu kalau gitu. Romo. Izin mengurangi dong. Silakan mengukur kembali, Pak yang saya diukur kembali. Silakan. Ya, saya akan kurangi perkataan Bang Mukidi yang sebenarnya nggak penting-penting amat ya kan ya. Ya jadi betul kata gurunda kita, Gurunda Suma, masya Allah ya. Jadi pisau akademik sekarang itu bisa digunakan untuk membedah keilmuan-keilmuan dari dua agama ini, yaitu Islam dan juga Kristen. Umat Islam silahkan diuji secara akademik mengenai kitab suci kita Al-Quran, baik itu dari teks Al-Quran, baik itu dari transmisi kitab suci Al-Quran, ya kan, silahkan diuji gitu loh secara ilmiah, bisa itu. Dan juga secara validasi kitab suci, apakah valid nggak ini kitab ini. Nah, sementara seperti layaknya pisau bermata dua ya kan, bisa diuji juga untuk ke Oten yang ketika dia menguji Al-Quran, nggak taunya pisaunya bermata dua, kena juga di dia. Ketika kita uji Bibelnya, pertanyaan saya simpel sebenarnya teman-teman. Mengenai Yesus disalib ini, apakah benar Yesus disalib? Benar. Apakah valid informasi tersebut? Valid. Tahu dari siapa? Matius menulis Yesus disalib, ini tahu dari siapa? Jadi begini, saya baca dulu ya ayatnya. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, ya, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa jawab gitu loh. Karena apa? Karena dia hanya mengimani saja. Dia nggak tahu asal usul kitabnya. Bahkan dia nggak tahu yang nulis Matius ternyata bukan Matius. Wah, kacau ini. Kacau. Udahlah iman buta, secara akademis gagal pula. Wah, ini bukan cuman di neraka tapi di di keraknya neraka ini. Wah, kacau. Oke, lanjut lah. Silakan, ada tamu disapa dulu, Bang Handi. Saya kembalikan kepada Bang Handi ya. Lanjut. Saya lanjutin lagi. Jadi tidak mengurangi harga tomat. Jadi Suaranya kecil, Bang Handi. Cek. Gimana? Kecil ya? Aman. Oke. Tadi kecil berarti. Jadi tidak mengurangi harga tomat, ya kami selalu hormat kepada siapapun.
Tapi mohon maaf, penghormatan kami itu bukan berarti Anda benar adanya, ditinjau dari segi tadi. Bagaimana menganalisa sesuatu dengan pisau akademik. Sembako saja yang ada di pasar, termasuk tomat. Kalau kita ke pasar, melihat tomat, kita bisa tahu, kita bisa tanya, ini tomat berasal dari mana? Pasti kita tanya, kita survei begitu. Penjualnya kamu beli di mana? Oh beli di sini, beli. Oh ternyata dia dari kabupaten ini, jelas gitu loh. Begitu juga yang ada kitab yang kita imani itu jelas gitu loh, pendistribusiannya, sumbernya dari mana. Bisa. Cara mengukurnya adalah ya itu tadi, baik pisau akademik maupun kajian intern. Tentu tidak berdasarkan pisau imani saja. Nah disinilah perlu kecerdasan. Tapi kalau sudah masuk area untuk menguji kecerdasan by data, terus diteliti secara akademik, sebagaimana skripsi tadi ada dosen pembimbing segala macam, mereka mati di situ. Maju adalah ya kami imannya begitu saja gitu loh, nggak boleh begitu dong. Ya kalau sebelum diskusi laporan dulu, maaf ilmu saya sampai di sini, ya saya ingin belajar, ya kita ajarin. Tapi mereka ini cenderung melebihi daripada orang yang mengerti. Akhirnya apa? Blunder di mana-mana. Untuk itu teman-teman, kenali lawanmu sebelum kau diskusi, agar mudah untuk mengedukasi, bukan mudah untuk mengalahkan. Karena kita di sini bukan lawan menang dan kalah, tapi kita perlunya adalah edukasi. Tugas kita semua. Begitu kira-kira dari saya, lebih kurangnya diukur kembali. Lanjut. Mantap, keren, Gurunda, Bang Ardi semuanya, Bang Andi. Selamat sore, Bang Jimmy. Selamat sore Bang Ins. Mantap. Ya, Bang Cesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu Bang Kaisar. Silakan Bang Kaisar. Siap ya. Peringatan untuk kalian semua ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber terhitung. Harap diskusi membawa akal. Gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Dan boleh saja merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas. Ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok. Tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah itu muak mendengar narasumber yang bodoh. Karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekali lagi untuk teman-teman. Untuk teman-teman di bawah, jangan lupa tap layar sampai 1M. Kabarkan sampai ke langit 7 oranon ya. Untuk teman-teman viewer yang di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nereo Claudius, pewarta dari Golgota. Pasal live, kencangkan tap layar ya sampai pecah. Bisa-bisa 1M. Ya, jangan lupa untuk saudara-saudara yang mau naik, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan, gunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Di sini diskusi tanpa urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu intinya inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Oh, Mantap, Mak. Luar Tadi ada yang kurang satu tadi. Ada tadi yang kurang, logikal fallacy, bau terasi, itu nggak ada. Iya. Bang Jimmy, No handi, hati-hati no ke party, portal. gaskan. Mantap. Ini Bang BJ ini Kristen ya? Iya, betul Bang Andi. Iya dah. Bang Handi di sebelah Bang Handi Kristen tuh. Lanjut Bang Handi. Ya udah, Bang Bijay selamat sore, silakan Bang Bijay. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ingin dan tidak lagi dinyimak. Begini Bang Bijay, jangan begini deh. Lagi memantau. Oh, mantap. Begitu Bang Bijay, begitu Bang Bijay. Jadi sebenarnya kalau kata begitu itu Bang Bijay itu menunjukkan suatu objek yang diitukan kan gitu ya. Menyimak.
Bang Bijay, begitu itu menunjukkan suatu objek yang diitukan. Kalau begini menunjukkan suatu objek yang diinikan. Waduh, ini benar nggak sih kata-kata saya? Begitu dan begini. Benar nggak Bardian saya itu? Iya, jadi begini Bang Hadi sebenarnya. Iya, gimana? Sebenarnya gini, tadi kan Bang Hadi bilang apa gitu kan. Nah, setelah Bang Hadi bilang begitu seperti itu, setelah saya apa gitu kan, akhirnya kesimpulannya apa gitu kan. Nah, lanjut. Ya. Nah itu ngomong pakai bahasa Medan gitu Bang Andi. Bang. Iya betul juga. Nggak ngerti dia kalau pakai yang begini-begini. Tadi nggak ngerti dia. Jadi gimana Bang Jimmy? Kapan kita apakan kopi-kopi itu Bang? Jadinya? Jadi ini topinya Bang Bijay. Kopi sebenarnya apa Sanger? Ya gini Bang Bijay, topinya, aduh. Topinya tadi itu Bang Bijay adalah Ya Bang Andi. pendistribusian Bible itu di tangan Anda itu dikaji ulang lah bahwa tidak semua yang ada di situ murni adalah apa yang pernah dilakukan Yesus Amasiah di muka bumi. Kebanyakan di sana itu adalah pendapat-pendapat penulis, siapa itu Yesus Amasiah, siapa itu Yesus, apa yang dia lakukan, dia sebagai apa dan apa gitu loh. Nah, itu loh. Jadi artinya yang Anda konsumsi sebagai iman itu masih perlu banyak dipertanyakan. Itulah kenapa banyak mualaf. Hijrahnya di sana Bang, karena dia memakai pisau akademik yang tajam dengan akal logika begitu baru diimani. Kalau Anda ini enggak imani dulu baru akal mencarinya. Kira-kira gitu Bang, mudah-mudahan nggak ketinggian nih omongannya nih. Dengan tidak mengurangi harga tomat, tetap saya hormat kepada Anda. Silakan. Betul. Kalau masa kaji mengkaji sudah pasti ada beberapa yang akan mengkaji. Cuman pasti lebih banyak yang tidak mengkaji karena takut kehilangan job, kan begitu. Maksudnya apa nih? Job apa ini? Bingung ya? Ini job apa sih? Bang Ini Handi bahasa apaan ngomong sih? panjang, Bang Handi ngomong panjang Bingung ya? lebar sampai muncrat-muncrat, dianya tetap Bingung ya? nggak Pas bener biar nggak nyambung. bingung. Aku pun bingung. Ditujukan buat BJ masuk Bang Handi gitu. Bang Jimmy nggak paham kalau kayak gitu. Gini lah, Bang BJ. Bible yang Anda pakai itu tidak divalidasi oleh Yesus, karena Yesus sudah tidak ada di muka bumi, baru dikumpulkan, ditulis, baru dikanon kembali. Setelah jadi, Yesus tidak paham apa yang Anda imani itu. Begitu maksudnya. Jadi sederhana loh bahasanya ini. Ya Bang. Tidak paham juga dia. Tidak paham. Mengenai Bible itu Bang Andi, Bang Jimmy juga memang sepakat Bang Andi. Dia nggak sepakat isinya itu, dia nggak yakin semuanya memang. Jadi, bahas ke dia kayak gitu percuma Bang Andi. Jadi dia memang Dinarasikan aja Bang Jimmy. Jadi selama ini Bang, gimana? Jadi Bang Hendy, Bible yang Anda bilang tadi itu berawal dari fakta sejarah konspirasi Pilatus Herodes. Setelah konspirasi itu dimenangkan, itu sudah ada Bible yang tertulis banyak oleh imam-imam ahli Taurat. Mereka punya kaum, punya umat yang begitu banyak, dan mereka memenangkan konspirasi itu. Nah, mereka itu berkembang biak dan bertambah banyak, beranak cucu sampai detik ini, dan membawa dogma itu, kitab-kitab itu semua. Itu fakta. Jadi menurut Anda, ajaran Yesus Amasiah yang sebenarnya terkalahkan oleh tulisan-tulisan atau liturgi-liturgi atau budaya-budaya setempat. Akhirnya ajaran asli Yesus terkalahkan oleh mereka, begitu? Ya, itu salah satu. Oke, terima kasih. Ya, Terima gaji. Karena pada fakta sejarah itu fakta itu Romawi sangat berkuasa.
Dan imam-imam ahli Taurat yang punya kitab dan sudah tertulis, punya kaum, bahkan punya bait, mereka bait Allah, istilahnya kayak gereja gitu, ya kan? Mereka juga takut kehilangan posisi jabatan. Makanya mereka harus menghukum Yesus hukuman mati pada saat itu. Bahkan raja sendiri mengatakan, salah orang ini di mana? Kalau kalian harus menghukum mati beliau, kan begitu. Itulah konspirasi. Akhirnya konspirasi itu dimenangkan mereka, dan mereka beranak cucu, bertambah banyak, berkembang biak di seluruh penjuru dunia sampai detik ini. Kalau begitu bisa dikatakan dong ajaran Yesus. Kalau begitu boleh dikatakan dong ajaran Yesua Amasya sebenarnya itu terkalahkan oleh konspirasi logika falasi yang bau terasi itu. Ya kurang lebih begitu. Masa? Sampai muncullah yang konsep Tritunggal, ya kan? Sebelum konspirasi sebenarnya tidak ada konsep Tritunggal. Yang mana yang dominan Pak menurut Anda ini? Yang diimani oleh saudara kita Kristen, yang dominan yang mana nih? Ya saya lagi belajar nih Bang, lagi belajar ya. Sebelum konspirasi dong. Oke. Tentang ajaran-ajaran Yesus yang benar, Bagus yang ini. kabar gembira. Bagus ini. Bagus. Ya, jujur. Kan begitu. Boleh Bang Andi. Sebelum konspirasi, Yesus itu mengabarkan kabar gembira yang bagus-bagus tentang 10 hukum Taurat. Itu akarnya. Kenapa setelah konspirasi jadi berabe semua? Ada kitab-kitab, ada imam-imam yang memenangkan itu semua, beranak cucu mereka sampai detik ini. Kita nggak tahu beranak cucunya yang bagaimana, nggak tahu kita. Mau tahu nggak, mereka itu sampai detik ini. Bang DJ mau tahu nggak penengahnya, pelurusannya di mana untuk ini semua supaya Anda tidak bingung mana konspirasi, mana ajaran Yesus Amasya yang asli. Nah loh Bang, saya kasih solusinya. Solusinya adalah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ solusinya Bang. Itu makanya saya mau nyampaikan itu tadi Bang Andi. Jadi Bang Jimmy, jadi sekarang ini, nah, ini kan Bang Jimmy ini udah banyak belajar, udah banyak menyimak dan banyak belajar Bang Jimmy ini dari apa yang di kehidupannya, ya, dan juga membaca. Kenapalah Bang Jimmy sampai sekarang masih berada di gereja HKBP itu, tapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan? Kenapa nggak sekaligus saja Bang Jimmy keyakinan bahwasannya kitab ini tidak bisa dijadikan pegangan? Bang Jimmy sudah paham bagaimana Islam dan Al-Quran itu. Bagaimananya yang masih Bang Jimmy perlu pertanyakan? Aku di situ hanya tubuhku aja, tapi pikiran hatiku tidak sana karena aku situ sebagai pengirim musik karena aku ini kan sarjana musik, jadi harus aku aplikasikan gitu Bang. Gitu. Jadi gini Bang Andi, Bang Jimmy ini sering nongkrong di sini dan ada beberapa juga macam kayak Bang Jimmy ini, kayak kemarin-kemarin Jimen, Stefanus, orang-orang kayak Jimmy ini tinggal finishingnya Bang Andi. Jadi gini loh, kalau begini begitu nggak sih? Makanya kalau aku sharing dengan teman-teman gereja yang paham Tritunggal, ini saya diusir, ditendang saya. Kalau sarjana musikologi ini kan banyak bisa bidang nanti sebenarnya Bang Jimmy. Dibilang saya sesat begitu. Aku masuk ke perbandingan materi sedikit ya. Jadi biar nggak ngambang gitu loh. Biar jelas nih netizen ini ke arah mana Bang Bija mau kemana ini sebenarnya. Ajaran Yesua Amasya kan jelas tauhid tuh Bang. Ulangan 64 misalnya. Terus kemudian datang 1 Yohanes Koman itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu situ ada penambahan 3 memberi kesaksian Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menurut Anda nih sebagai pengamat yang sekaligus Anda imani itu, kira-kira mana yang valid Bang? Ulangan 64 atau 1 Yohanes 5 nomor 7? Yang mana tadi coba diulangi Bang En? Ulangan 64 itu Tuhan itu esa.
Tapi Hanengkoman ada penambahan Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kira-kira begitu Bang. Yang mana kira-kira menurut Anda nih? Opsi sebenarnya yang opsi kedua penambahan itu penambahan dari luar, udah pasti dari luar itu masuk ke dalam. Yang benar yang pertama dong, Tuhan tuh yang esa, yang menciptakan seluruh segala isi dunia ini, segala berasal dari Dia, semuanya berasal dari Dia, itu yang esa, tidak ada dua. Jadi kenapa harus Yesus jadi Dia juga begitu? Itu nggak masuk akal. Itulah yang fakta sejarah tadi yang dibawa-bawa sampai kemari. Mantap Bang BJ, ini pantas saya Anda diusir dari gereja kalau Anda tidak mengakui Yesus Tuhan. Sekarang begini aja Bang, kalau kita anggap Yesus itu Tuhan, ya kan, Allah itu sendiri, lah Allah itu murka dong, kan Dia yang menciptakan. Kenapa harus disama-samakan? Itu aja pakai akal gitu loh. Murka dong Dia. Kalau kita bilang, kamu itu Yesus juga, murka dong. Ya kalau Anda kayak Jangan gitu sampai Mas. dijelas-jelas, jangan sampai dijelas-jelaskan hakikat segala macam ini. Yang maksudnya 3 itu hakikat segala macam, itu muter-muter. Ya kalau Anda berpendirian kayak gini, Anda masuk gereja nggak dikasih tempat duduk atuh. Ya, kalau mereka nggak kasih tempat duduk itu bukan hak mereka. Yang nggak ngasih tempat duduk itu hak Allah, ya kan? Tapi kan beliau ini pemain musiknya Bang Andi. Tetap dikasih lah. Karena saya dikontrak Bang. Jadi gereja itu sudah semacam negara juga, organisasi yang besar gitu Bang. Organisasi yang besar situ. Ya makanya tadi aku nanyakan itu, kira-kira Bang BJ ini untuk menjadi mu'alaf ini di mana masalahnya, pemahaman tentang Islamnya itu aja dulu. Ntar dulu jangan ke mualaf dulu Bang. Enggak, dia masalahnya kalau tentang Islam, tentang Kristennya dia udah nggak yakin Bang Andi. Beda dia udah. Masalahnya dia ada masalah dengan kehidupannya yang membuat dia itu bergabung. Kalau denom gereja lain kalau mendengar saksi Jehovah itu mereka langsung gemetar itu. Langsung gimana gitu, langsung kayak mengeri gitu. Langsung dibilang saksi Jehovah itu sesat. Udah sama dengan ajaran Muslim. Ada yang bilang seperti itu. Heran saya. Mohon izin bentar Bang BJ, mohon izin bentar ya. Bang BJ ini kan mengaku Kristen, mengaku di kontak gereja, mengaku pemain musik di gereja. Bang BJ bisa mempertanggungjawabkan perkataan Bang BJ, Bang BJ? Bisa. Mantap. Lanjut. Ya bisa kali lah. Iya, kita udah mau Di bawah itu banyak yang menuduh Anda itu. Bang BJ ntar dulu, di bawah banyak yang menuduh Anda. Anda bukan Kristen, Anda Muslim, gitu Kalau loh. saya Muslim, saya nggak pandai pasti mengucapkan apa tuh Bang Isya? Kalimat 5 syahadat dah. Itu saya belum pandai. kalimat Di bawah ada Jimen request Bang dua Andi. syahadat BJ. 2 kalimat. Di bawah ada Jimen. Sebenarnya Saya gini, teman-teman. mengucapkan aja belum pandai. Gini, Bagaimana saya dibilang misal? sebenarnya gini teman-teman ya, saya potong ya. Sebenarnya begini, saya juga orang Batak ya. Saya di Batak, saya Simajuntak, mualaf. Kalau di Batak saya itu dilarang sepuh. keras. Dilarang keras yang namanya bermualaf itu. Kenapa? Jatuhnya nanti ke adat, dibilang nanti dale. Ingat ini, betul. catat sama kalian. Itu Dale. salah Dale itu dibilang itu salah nanti satu. dan lengkap. Itu salah satunya. Tapi kalau saya Ya, melawan betul, arus betul. saya, tidak peduli saya. Nah, itu leku. Jadi begitu betul, ceritanya. betul. Dale, Sebentar. takutnya dibilang di adat. Izin sebentar ya. Larinya ke berhubung- adat karena Sebentar, ada Bang BJ, gereja yang sebentar. adat ya. Bang BJ sebentar. Izin ya, karena di bawah ada Kristen yang mau naik, host izin saya turun aja. Nanti biar teman-teman Kristen biar bisa ada slot ya. Thank you ya, host. Aku nyimak di bawah Oke, ya. Bang Ardi. Saya Sehat turun. selalu Bang Pak dosen, Ardi. saya Yuk, turun, Pak dosen. oke. Saya turun Oh, aja, saya turun. Jangan. Pak dosen Ini di atas. Kaisar di sini. Udah diam. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Jadi gitu Bang Andi, saya sambung Bang Andi ya. Kalau di adat Batak itu mengerikan Bang Andi.
Itu dicoret semua itu bang, dari adat dicoret, Itu dari Jimen, mau naik. dari keluarga enggak masalah, dari keluarga enggak masalah, tapi dari adat itu dihapus semuanya. Jadi dicap dia sebagai dale gitu. Mereka itu tidak menganut yang namanya suku itu adalah takdir dan agama itu adalah pilihan. Sebenarnya harus begitu, tapi mereka tidak peduli begitu. Lanjut, sekian. Bentar Bang Kaisar, diperjelas dulu karena tidak semua paham. Dale itu apa? Dale itu singkatan dang lengkap. Jadi Artinya? pengkhianat adat istiadat gitu, pengkhianat dari keturunan raja-raja mereka gitu. Oh, Iya, Dang iya, lengkap betul. lah pokoknya. Dale singkatan dang lengkap itu tidak Iya. lengkap. Jadi tidak lengkap jadinya jatuhnya. Jadi di adat tuh mereka jatuh. Jadi takutnya ke anak cucu seperti saya. Saya tidak takut anak cucu saya nanti, nggak takut saya gitu loh. Tetap bagi Iya, yang Kak. menerima ya terserah, bagi yang tidak begitu. Iya benar kata abang itu. Makanya Jadi karena ada aku demam dengar gereja lay yang ini tadi beda bilang suku. HKBP, berarti lay ini Huria Kristen Batak Protestan. Itu teh. GBKP. Itu Huria. GBKP sama oh. itu. Ya. Saya karo lah ya. Oke, lanjut, stay tune. Tunggu, ada Ustadz Alif di bawah. Jimen, kamu tadi kan tidak yakin bahwasanya BJ ini adalah seorang Kristen. Sekarang saatnya kamu bisa berdiskusi atau berdialog dengan BJ ini. Ya ya. Oh, Boleh Bang Jiman. salam Boleh, semuanya Bang dulu Ustadz ya. Alif. Salam Untuk salam saudara Bang. seiman Salam saya. Bang. Saya sehat, bukan Bang. nggak Salam santun. yakin. Yuk, saya bukan nggak yakin. Saya bilang nggak nyambung itu. Maksudnya yang nggak nyambung itu kalau hanya dilihat dari persepsi argumentasi Bang BJ itu kan dibilangnya kita udah tahu itu kan dari luar itu. Lebih detailnya gini, kita harus pakai data juga. Kita harus pakai literasi bahwa pada dasarnya Yesus itu diturunkan dan Alkitab itu diturunkan di Alkitab itu diturunkan atau Taurat itu diturunkan bukan untuk umat Kristiani atau Kristen. Rabi loh namanya, guru. Ya, selama hidup itu dipanggil ya rabi, guru. Jadi bukan Tuhan. Kapan ada penyebutan kata Tuhan itu? Aku hanya mau menambahkan aja, menjelaskan. Ketika pada saat bentar ya Bang. Bentar. Pada saat penerjemahan Double Decker itu. Ntar dulu Pak Bejo. Ustaz Alif naik, Bunda turun. Mana Ustaz Alif naik dong Ustaz Alif. Halo? Boleh saya lanjut? Ntar dulu Ustaz Alif naik dong, minta naik Ustaz Alif. Ya silakan Bang. Ya, lanjut bang. Kalau hanya literasinya seperti itu, hanya argumentasi, kita harus berikan data juga kepada saudara seiman kita yang di bawah. Karena kan dari awal saya udah bilang, lihat kisah Kristusnya, Yesusnya, kehidupan dia itu seperti apa. Ketika dia berkata-kata kepada muridnya, orang-orang setempat pada zaman itu, ada nggak yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan, dan adakah diri dia menyatakan bahwa dia itu Tuhan? Justru kata-kata yang bilang aku dan Bapak itu adalah satu dipelintir. Kenapa aku bilang dipelintir oleh bapak-bapak gereja? Karena pada tahun, kira-kira tahun berapa ya? Kalau nggak salah Dan itu ini Bang Andi, abad ketiga. Jimen ini sama Bang Jimmy ini belum pernah komunikasi sama Bang Zuma ya, Gurundaya. Ya, abad ketiga 325. saya lah. sudah pernah sama Bang Juma ini di Komal 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Oh, dibantai habis aku. Tapi bukan pakai akun fake saya gitu. Soalnya kan gereja kan harus saya waspada juga. Kan saya di GBI gitu, takut gitu ya kan. Pakai akun fake. Jadi sekarang aku nggak perlu pakai akun fake saya gitu. Saya yang jelas-jelas aja akun saya gitu. Kalau Bang Juma udah dibantainya habis, justru Bang Juma yang monitor, membuat Bang aku Jim. meneliti Monitor. lebih detail gitu. Ntar dulu. Biar Pak Jimin kelar dulu. Silakan Pak Jimin. Hal apa yang membuat Anda Monitor, Bang. terpesona Monitor, Bang dengan Jimin. Anda mengatakan Anda dibantai habis Bang Juma? Hal apa itu yang paling krusial? Gini, memang sebelumnya saya awalnya kan sudah saya katakan bahwa meyakini, tapi tidak 100%, masih ragu tuh bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebab saya lihat literasi sejarahnya, logisnya, historisnya, dan ayat-ayat firman Tuhan secara sistematis.
agak ragu-ragu tuh antara yakin dan nggak yakin. Tapi 1 bulan yang lalu sebelum pertama kali masuk saya di room Bang Inspirasi ini, kan saya udah mengatakan saya udah dibantai habis Bang Juma pakai akun fake gitu. Jadi saya apa perkataan Bang Juma itu saya rekam, saya nggak nelan bulat-bulat, saya cari tahu juga yang memang betul gitu, memang betul saya teliti satu persatu sejarah tentang terkanonnya Alkitab, sejarahnya murid-murid Yesus, yang lebih parah sejarahnya si Paulus. Wah, ini Muslim tapi kok dia lebih ngerti tentang Alkitab kami gitu. Itu yang menjadi dasar saya. Saya teliti nih dalam 1 bulan ini apakah benar atau enggak, saya cari tahu tuh. Sampai saya cari tahu di website yang harusnya itu, mohon maaf ya, website orang-orang Nasrani gitu. Orang-orang para pendeta gitu. Bahkan saya tanya-tanya tuh sama Bapak Pendeta di GBI sini. Lalu jawaban mereka itu lebih ke jawaban argumentasi, bukan nasnya Alkitab atau literasinya Alkitab ataupun pandangan Alkitab gitu. Kontradiksi antara ayat dengan ayat. Jadi itulah bukan inspirasi saya baik. sih sebenarnya gitu. Ya nanti ini ada Ustaz Alif naik, Banjuma lagi maghrib di sana. Mudah-mudahan nanti bisa speak. Menurut Anda, nih setelah Anda belajar selama ini, pandangan Anda terhadap Yesua Amasya ini seperti apa? Biar ada topik, silakan. Oke. Yesua ini ya, atau Yesus, saya rasa dia itu rabi, nabi. Karena pada orang Yahudi, kita tanya nih, sampai saat ini digunakan orang Yahudi, ya terkecuali orang Yahudi yang monoton dan lebih flat, dia menggunakan doktrin Bapak Gereja Katolik dulu, karena Kristen belum ada. Yang pertama datang itu adalah Katolik. Jadi Kristen itu tidak ada. Mohon maaf, saya saudara seiman, saya juga dari Kristen. Itu Kristen baru ada ketika pecahan Martin Luther. Makanya Kristen Protestan. Dia hanya satu Katolik. Oke, cukup. Jadi Anda tadi mengatakan pandangan Anda Yesua Amasya ini nabi, rabi, guru begitu. Nah, menurut Anda, utusan rabi. Utusan. Menurut Anda, siapa tokoh yang mempopulerkan bahwa Yesus ini ada unsur keilahian, ada ketuhanan di dalam dirinya? Siapa yang tokoh Anda maksud? Itu pertanyaan yang bagus. Saya suka Bang En. Oke. Iya, silakan dijawab berdua. Silakan dijawab berdua dulu. Saya bisa jelaskan secara hasil dari pembacaan saya, penelitian saya ya. Ya, silakan. Tahun sebelum dikanonkan itu, tahun sebelum dikanonkan 405 Masehi, kira-kira begitu kurang lebih ya, kalau nggak salah. Sebelum dikanonkan orang Bapak Gereja, para gereja-gereja semuanya dan ahli kitab atau Taurat pada saat itu doktrinnya itu berasal dari Paulus. Gitu, dari Paulus. Setelah berjalannya waktu, kebetulan pada masa jayanya itu adalah kerajaan Romawi, dikanonkan bersama-sama dengan Bapak Gereja, di mana gereja-gereja Katolik itu berkiblat atau ketuanya itu ketuanya itu adalah si Paulus. Ibaratnya aba-abanya itu dari Paulus gitu. Ini suratnya dari sini, dari sini, dari sini. Surat-surat saya yang menyurati itu kumpulkan semuanya. Sebelum dikanonkan dulu ya, sebelum dikanonkan. Setelah udah dikanonkan oleh bapak-bapak gereja ini, si Paulus yang berperan aktif untuk mengkukuhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dikukuhkannya? Yaitu di Alkitab, di surat-surat dia yang sebelumnya pas dikanonkan. Nah, jadi sebelum Ya, cukup. Jadi menurut Anda ini sumbernya dari tokoh Paulus kemudian dikanonkan bapak-bapak gereja. Pak Biji dulu baru ke Ustaz Alif. Bersama Paulus ya. Di abad konsili gereja Katolik ya, bukan Kristen. 318, 325, 381. Silakan Pak Biji. Pak Biji dulu baru Ustaz Alif. Saya bilang tadi. Kalau saya yang saya bilang tadi Bang, itu semua berasal dari kemenangan konspirasi. Jadi yang dibilang Bang Jamin tadi tentang Katolik tadi, jangan lupa Bang Jamin, itu ada imam-imam ahli Taurat ya, yang sudah punya kitab dan sudah punya umat dan punya bait Allah. Itu mereka bapak-bapak gereja pada fase itu ya. Itu harus diingat, itu fakta. Mereka sampai detik ini berkembang biak dan membawa doktrin itu.
Oke. Saya paham itu, saya paham. Sebenarnya saya mau naik di atas ini, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara ini seiman nih. Banyak loh yang tidak setuju kalau memang abang tadi dan memang dari Kristen ya, dari gereja mana kita bang? Batak ya? Batak ya. Halo? Iya, saya cuma di tubuh aja, cuma Ini di bawah, ini moderator diatur. Oh, Saya moderator lu jangan atur di bawah ya. Jadi instruksi ya Bang Jimin, tadi itu bukan argumen saya, tapi itu fakta sejarah ya, yang real. Iya, udah benar sebenarnya itu ada konspirasi. Ya wajar lah, sesuatu hal yang untuk melakukan kebohongan itu harus didasarkan juga dengan konspirasi. Bagaimana publik bisa percaya? Bagaimana orang-orang zaman itu percaya kalau tidak ada konspirasi untuk meyakinkan orang tersebut gitu. Jadi kan tidak semua juga orang bodoh, orang tidak berakal gitu. Iya, tetapi konspirasi sampai detik ini ditutup-tutupin kan seperti itu. Tidak dikaji. Ya, itu fakta. Makanya ketika kita di dalam gereja, kita komunikasi seperti ini belum apa-apa loh. Saya diselidiki tuh akun saya. Udah ketahuan beberapa sama orang GBI. Lalu saya ditelepon tuh. Saya jujur aja buka-buka kartu aja. Terserah mereka mau mengeluarkan saya dari GBI, terserah, nggak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak mewajibkan juga di gereja. Tapi saya merasa masih jemaat di situ. Diserang saya dikatakan, ya kamu tidak berpandangan pada gereja, kamu tidak sementara kamu itu di jemaat di sini. Ya saya ngapain berpandangan pada kalian? Aku bilang saya berpandangan pada Alkitab. Yang membuat nas itu siapa coba? Bapak-bapak gereja terdahulu sebelum kalian. Kalau memang bapak-bapak gereja sebelum terdahulu kalian, kenapa ayatnya kontradiksi? Dari nas yang perjanjian lama ke perjanjian baru itu bertentangan. Harusnya justru argumentasi firman Tuhan di perjanjian lama didukungnya harusnya di perjanjian baru. Contohnya Allah Bapa kita itu Esa atau Tuhan kita itu Esa. Esa itu bukan campuran dari kepribadian. Kalau dijelaskan lebih detail itu, kepribadian adalah Tritunggal, saya setuju. Tapi kalau dibilangnya Tuhan dengan 3 kepribadian Tritunggal, lalu dibilangnya Allah Bapa dan dia itu adalah hasil dari Roh Kudus dan firman, campuran firman, saya tidak setuju. Sebab nas tersebut Bapak gereja sebelum aja kalau dipakai argumentasi itu berkontradiksi gitu. Nah, kira-kira begitulah Bang. Oke, makasih. Ada Ustadz Alif, ada tanggapan Ustadz? Ya, terima kasih Bang Handi dan semua kawan-kawan Kristen ya. Makanya gini, kalau kita diskusi dengan kawan-kawan Kristen, tidaklah kami menyuruh kawan-kawan Kristen itu untuk Muslim. Karena menjadi seorang Muslim itu kan pilihan. Anda menjadi pribadi yang Muslim, menjadi beragama Islam itu pilihan Anda. Tapi minimal ketika kita berdiskusi, kawan-kawan Kristen ini kembali dulu kepada kitabnya, gitu dulu kan. Kembali kepada kitabnya, apakah yang diimani sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Makanya kan kami, terutama guru kami di sini Bang Juma sering menarasikan dan menyampaikan, iya nah, seperti itu. Bang Handi lanjut ya. Makasih Ustadz. Izin dulu Bang Handi. Arif Hulu di bawah, Arif Hulu kirim permintaan. Host kalau dia kirim permintaan turunkan saya host. Arif Hulu host. Lanjut Bang Handi. Ya, saya coba senggol Bang Juma. Apa dia selesai? Udah maghrib ya, makasih. Bang Juma bisa disenggol? Menjauh mungkin ya Bang Juma? Oke, menjauh masih. Jadi Jiman ini dan BJ ini sepertinya Anda ini, saya mau nanya dulu, Anda lebih nyaman di room Muslim apa di room Kristen? Pak Jiman dulu. Saya tidak ada kenyamanan gitu. Kalau abang bilang saya nyaman di sini sebenarnya tidak nyaman karena kadang abang kemarin bantai saya juga gitu, kadang nggak berkutip gitu. Jadi di room Kristen juga saya tidak nyaman. Jadi bukan masalah nyaman tidak nyamannya tujuan saya, tapi marilah kita jujur-jujur. Yesus itu siapa sih? Kalau kita Kristen sejati, kita ikuti cara hidup Kristus, ikuti jalan hidup Kristus. Soal kebenaran nanti di ujung-ujungnya akan dituntun dengan pelan-pelan menurut pribadi saya. Tapi dengan catatan, carilah firman Tuhan yang memang dasarnya dari firman Tuhan. Bukan yang dari doktrin-doktrin, dogma-dogma ataupun pandangan-pandangan Bapak gereja. Sebenarnya kita ini di era sekarang ini udah enak kali dapat informasi, sudah enak kali. Contohnya kita bandingkan tentang firman Tuhan, bandingkan aja Alkitab tahun berapa dengan apa, ketik di digital, tidak dapat.
pergi ke Gramedia, tidak dapat pergi ke perpustakaan di provinsi. Itu ada di situ, gampang sebenarnya gitu. Yang masalahnya orang-orang seiman saudaraku ini hanya bisa malas untuk mencari tahu, hanya bisa berpatokan, oh dia bapak pendeta, oh dia evangelis, dia orang itu, dia ini pengurus gereja, kita harus hargai, oh apa perkataan dia udah pasti benar. Tidak semua. Kalau dia semua pasti benar, dia nggak akan jadi manusia gitu. Orang nabi aja pun ada kesalahan dia, kok ada dosa dia. Kan baru seseorang itu diangkat nabi ketika dia lulus ujian dari Allah Bapa gitu. Pak Jeman, ya. Iman itu menurut Anda harus sesuai dengan akal atau iman itu merusak akal? Yang mana menurut Anda yang benar? Oke, kalau menurut pandangan saya ya, kalau dibilang saja sama saya sekarang, lu harus beriman tuh. Kutu kupret itu, saya imani itu pohon, saya sembah tuh pohon. Itulah yang terjadi zaman dulu. Batu saya imani. Tapi apa yang memicu iman itu dan keyakinan itu? Iman itu adalah keyakinan, adalah ketika akal kau bergerak. Ya. Otak kau kritis, mencari tahu. Ketika kau penasaran, lalu kau mencari, oh apakah ini benar? Oh enggak mungkin. Oh apa konspirasinya yang lain? Mana dalil yang sesungguhnya? Mana datanya sesungguhnya? Mana firman Tuhan yang sesungguhnya? Jadi kan ketika memicu setelah itu, lalu kamu yakin, baru kau imani, bukan dulu imani, gitu. Jangan dibalik-balik gitu. Nah, jadi otomatis kalau perkataannya seperti itu, argumentasinya seperti itu, dasarnya seperti itu, justru akal yang menjaga iman Anda, bukan akal yang merusak iman Anda. Gitu. Mantap, tepuk tangan, mantap. Boleh Bang Laiku. Setuju. Udah ada kawan aku berarti. Ya, makanya saya mau menyampaikan ini nih. Maksud saya gini Bang Jimmy. Jadi Bang Jimmy dan Bang Jimen tertawa Bang Ins. Sebenarnya memahami hal yang sama ya tentang dari kekristenan itu. Mengimani bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, hanya seorang utusan ya. Dan bagaimana memahami itu dengan benar ya? Seharusnya bukan lagi dari kitab ya yang seharusnya tentang orang Israel, tapi dimunculkan penulisannya itu dari Romawi, Yunani ya. Karena kitab yang seharusnya tentang orang Israel yang berbahasa Israel harusnya disampaikan dalam bahasa sang tokoh Yesus berbahasa Israel, bukan berbahasa Romawi yang terjemahkan. Sehingga apa Bang Bejo izin Pak Bejo, jangan dipindahin topik dulu Pak boleh Bejo. sebentar Bang Andi biar saya tuntaskan dulu. Iya. Saya ada poin soalnya. Jadi supaya Anda mendapatkan kejelasan Bang Jimen ya, berdasarkan Bang JB, Bang BJ ya, harusnya kan mengimani itu dari sang tokoh. Firman itu harusnya tidak bias, tidak berubah maknanya, gitu ya. Dan ini yang dicontohkan dalam Islam. Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran yang diturunkan wahyunya bahasa Arab, sehingga diajarkan dengan jelas maknanya sampai hari ini tetap dikaji dari bahasa Arabnya. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sampai sekarang dipahami umat Islam sama, gitu ya, pemaknaannya. Karena penerjemahannya dijadikan sebagai cara untuk mengkaji, mempelajari. Ya. Ini yang membuat ajaran Islam itu kuat dalam dasar keimanan, karena sumber itu bisa dikaji jelas. Kan itu masalahnya. Makanya Bang Jimen dan Bang BJ ini kan setelah mengkaji menemukan hal-hal yang kontradiksi, yang membingungkan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau pengajaran itu benar, tidak membuat kebingungan, tapi membuat kita tuh yakin, bukan membuat bingung gitu. Itu baru namanya keimanan, Bang Jimen dan Bang BJ. Bagaimana pendapatnya? Silakan, Bang BJ lu belum bicara deh. Ya, atau sambil nunggu saya terusin. Mana ini tadi? Silakan Bang BJ, Bang Jimen.
Maaf tadi aku kepotong. Ditanggapi dulu. Cek. Ya udah, Halo. udah pas itu, udah pas. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi saya izin juga terpotong narasi, kebetulan tadi disuruh menyampaikan sesuatu. Nah, kembali lagi adalah berkaitan dengan sebuah dalil. Ketika kawan-kawan Kristen berusaha untuk menemukan kebenaran imannya berdasarkan yang tertulis di dalam kitabnya, maka di situ salah satu poin bagaimana dia berusaha untuk menemukan kebenaran gitu, bukan hanya berdasarkan sebuah doktrin dan pengajaran. Misal kembali kepada gini, pernyataan-pernyataan Yesus. Ya. Siapa ini yang robot? Halo. Setuju. Ya. Ini suara saya atau siapa? Host yang lain? Lanjut, Ustaz Alif, lanjut. Bang Biji kayaknya ya, Bang Biji jaringannya. Makanya begini ya, ketika membahas saya coba kembali kepada sebuah yang tertulis ya, karena kan itu berdasarkan pemahaman tadi sudah cukup sangat bagus ketika penjelasan dari kawan-kawan Kristen. Misal begini, kita menemukan sebuah ayat di dalam kitabnya kawan Kristen, misal tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, di situ dengan jelas gamblang pernyataan Yohanes apa dia katakan, tetapi semua yang tercantum di dalam kitab ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan atau anak Allah, dan supaya kamu lebih oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi kan di situ bahkan dari ayat sebelumnya dikatakan supaya kamu itu percaya dan tahu, dari semua Yohanes itu mencatat diimani Yesus itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Nah, pemahaman Yohanes yang mengatakan sebagai anak Tuhan atau anak Elohim yang tertulis di kitab Anda itu sama sekali tidak seiring dan sejalan dengan keimanan Kristen di masa kini. Karena pernyataan Yohanes sebagai anak Theos atau anak Elohim itu merujuk kepada pemahaman bangsa Yahudi. Karena pemahaman bangsa Yahudi yang dimaksud sebagai anak Tuhan atau Benai Elohim itu adalah seorang manusia utusan Tuhan yang diberikan tanggung jawab atau mandat untuk menegakkan kebenaran di muka bumi, yaitu sebagai utusan Tuhan. Karena di situ adalah merujuk kepada seorang hamba yang mendapat amanat dari Tuhan untuk menegakkan keadilan. Kan seperti itu sebenarnya kalau merujuk sebagai anak Theos atau Benai Elohim yang tertulis di kitabnya kawan Kristen, karena pernyataan Yohanes bahkan pernyataan Yesus sendiri selalu merujuk pemahamannya kepada orang Yahudi. Ketika disebut sebagai anak itu seperti apa dijelaskan di kitabnya. Contoh di dalam kitab Amsal dikatakan ibarat seorang ayah yang mendidik seorang anak, artinya seseorang yang mendapat didikan dari Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran lalu diajarkan kepada umatnya, kan gitu. Itu penjelasannya. Maka Yohanes mencatat semua isi kitab ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Tuhan. Anak Tuhan di situ dalam pemahaman konteksnya orang Yahudi. Namun ketika dipahami oleh Kristen, anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, anak Allah itu adalah Allah itu sendiri yang selama ini diimani oleh kawan-kawan Kristen, maka keluar konteks dari pemahaman apa yang tertulis di dalam kitabnya, dalam konteks pemahaman orang Yahudi. Kalau saya cari tahu siapa sih sebenarnya yang memahami sebagai anak Tuhan itu adalah Tuhan, atau yang dipahami sebagai anak Theos adalah Theos, ya adanya sih di dalam mitos-mitos agama Yunani, dewa-dewa Yunani. Karena ketika dikatakan anak Theos adalah Theos, itu adalah dewa-dewa Yunani. Contoh misal ketika kisah ada namanya Hercules sebagai anak Theos Zeus juga Theos, dia menghamili seorang perawan di muka bumi, melahirkan seorang anak namanya Hercules ini juga Theos. Tapi dia anak Theos ini anak Theos. Nah, pemahaman seperti ini dari pemahaman bangsa Yunani diadopsi ke dalam konsep keimanan kawan Kristen. Ini mohon maaf. Namun narasi yang tertulis padahal di dalam kitabnya kawan Kristen merujuk kiblatnya kepada Yahudi. Cuman konsep pemahamannya diambil dari Yunani. Inilah yang tidak masuk. Makanya antara pemahaman orang Yahudi dengan pemahaman orang Kristen sendiri pun tidak seiring dan sejalan. Doktrinnya diambil dari Yunani, kitab tertulisnya pernyataan Yesus dari orang Yahudi. Nah, di situ, Bang. Betul. Bang Jimmy, monitor Bang Jimmy.
Jangan terlalu lama menyelam ke pental nanti. Naik lagi Bang Jimmy. Boleh menambahkan tentang soal anak Tuhan ini. Sebagai catatan kepada saudara-saudara di bawah, bahwa anak Tuhan itu bukan hanya Yesus, juga bukan orang Yahudi juga. Nabi-nabi sebelumnya anak Tuhan disebut juga. Bahkan ada beberapa Kristen yang sekarang kurang memahami bahwa dia disebut Tuhan karena dia adalah itu Roh Kudus Allah Bapa. Ya, Roh Kudus Allah Bapa ada sama Musa. Kalau memang itu ada pada Musa, dia juga Tuhan. Makanya saya katakan tadi memang benar bahwa semua pandangan itu terpusat pada mitologi Yunani, dewa-dewa, karena beranggapan seperti itu. Lalu diperhalus bahasanya, karena saya cari tahu juga literasinya. Siapa sih yang menyatakan pertama kali anak Tuhan itu sebagai Tuhan? Ternyata terdapat di mitologi Yunani. Itu yang menjadi masalah. Jadi otomatis anak Tuhan itu bukan hanya, bahkan sekarang kita ini sebagai Kristen disebut anak Tuhan. Ya, kita juga jadi Tuhan. Kalau memang itu berpandangan, karena dia adalah anak Tuhan, dia itu adalah Tuhan gitu. Dia satu sama Bapa. Karena dia adalah Firman dan Roh Kudus. Ya, Allah Bapa berfirman kepada Musa, dan Roh Kudus sama si Musa itu adalah Roh Kudus Allah. Gitu. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya. Abraham itu berfirman Allah sama dia, firmannya itu dari Allah Bapa, Roh Kudusnya juga dari Allah Bapa, gitu. Kira-kira begitu, Bang. Nah, itu mantap itu kalau kita coba berusaha berpikir untuk menemukan kebenaran bukan berdasarkan doktrin. Makanya saya bilang dari kemarin, kawan-kawan Kristen ini mengenal Yesus sebagai anak Theos itu sayang sekali bukan dari pemahaman Yesus dan pemahaman orang-orang Yahudi. Bukan dari situ, itu masalahnya. Karena mengadopsi dari pemahaman luar dimasukkan ke doktrin imannya, tetapi isi kitabnya adalah pemahaman dari bangsa Yahudi. Itu yang saya bilang tadi nggak nyambung. Makanya kan di dalam kitab Anda tertulis, contoh di Yohanes 10:34 dikatakan bahwa bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, engkau adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu Yesus mengatakan berdialog dengan bangsa Yahudi bahwa ada utusan Allah disebut sebagai Allah dan anak-anak Allah, atau Elohim dan Benai Elohim gitu. Saya menggunakan diksi Elohim aja ya. Ternyata Yesus pemahamannya itu pemahaman Yudaism. Bahkan dia berdialog dengan orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengutip dalilnya dari kitab orang-orang Yahudi. Ternyata memang tertulis di Mazmur 82 nomor 6. Dan apa yang tertulis di dalam Mazmur 82 nomor 6, di situ dijelaskan memang ada pernyataan Yesus itu, engkau adalah Elohim dan anak-anak Elohim. Kitab Anda sendiri pun menjelaskan maksud dari Elohim dan anak Elohim itu bukan berarti Elohim sesungguhnya, gitu loh. Hanya sebagai manusia utusan Tuhan yang mendapat otoritas dari Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Itu penjelasan kitab kawan-kawan Kristen sendiri. Tapi sayangnya memang kadang-kadang nggak mau nerima kalau Muslim yang menjelaskan, padahal itu isi kitabnya gitu loh. Nah, kalau Yesus sendiri dan Yohanes berpaham pandangannya itu mengarah kepada pemahaman Yahudi yang disebut sebagai Elohim dan Benai Elohim kepada manusia itu bukan berarti dia itu Elohim. Makanya contoh ketika di Keluaran 7 nomor 1, Musa sendiri dijadikan Elohim oleh Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak ada yang menjadikan Musa itu Elohim sesungguhnya, bukan. Tetapi manusia yang diutus oleh Tuhan mendapat otoritas menegakkan kebenaran. Kan itu poinnya, dijelaskan di Mazmur 82 nomor 6. Itu jelas poinnya. Pemahaman Yesus, pemahaman Yohanes, dia sejalan dengan pemahaman bangsa Yahudi. Makanya disebut dengan Benai Elohim, bukan berarti Elohim yang sesungguhnya. Tetapi ketika diambil dari pemahaman Kristen, Benai Elohim adalah Elohim atau anak Theos adalah Theos, maka itu bukan diambil dari konsep pemahaman pengajaran bangsa Yahudi. Makanya saya bertanya, dari mana ngambilnya kalau bukan dari pemahaman mitos-mitos dewa Yunani? Apalagi Paulus bilang memang dia sangat berhutang terhadap orang-orang Yunani. Makanya pemahaman itu banyak diadopsi dari sana gitu. Sip lah, begitu kurang lebih ya Bang. Terima kasih. Bisa saya tambahin lagi nggak? Gitu. Kalau abang memperkuat nanti abang dibilangnya Muslim Bang. Waduh, enggak, saya memperkuat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Terserah mereka beranggapan. Kalau mau datang jumpa offline, ayo, gitu.
Biar jumpa offline pun saya di Medan gitu. Kok repot gitu. Orang-orang Medan kan pasti ada di kolom komentar di bawah kan. Nah, saya tantang pun gitu. Jadi gini Bang, itu benar juga. Tapi harus kita lihat lagi sebagai tambahan bahwa Paulus itu datang dan berargumentasi tanpa nubuat rasul atau utusan sebelumnya, ya. Sementara Yesus datang atau Yosua itu datang dengan ada nubuat firman Tuhan di Taurat sebelumnya, di zaman Musa gitu, sebelum datang dia. Jadi itu ciri-ciri kita, harusnya kita bisa bedakan. Oh, rasul dan nabi sesungguhnya itu seperti apa? Ada nubuat yang mendahului dia sebelumnya, memberitakan kepada jemaatnya atau pengikutnya ya bahwa dia akan didatangkan seperti ini dan seperti itu. Tapi ketika Nabi Paulus atau Rasul Paulus yang dikatakan rasul dan nabi, dikatakan dia datang justru dari pengakuan diri dia sendiri gitu. Kita bayangkanlah sebagai manusia, kalau 100 orang dulu yang mengakui bahwa saya ini adalah rasul atau dikukuhkan sebagai rasul. Saya mendengar Yesus berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Kita bayangkan kalau 10 orang tuh yang mengaku seperti itu, 10 orang tuh jadi Tuhan. Jadi kita harus cerdas juga. Sebenarnya simpel, sebenarnya pakai akal dulu. Akalmu yang memicu keyakinan dan imanmu. Kalau imanmu yang kamu dasarkan ke depan tanpa akalmu, udah nyembah tai kucing pun kamu akan jadi. Mohon maaf ya, di bagian orang-orang India sana itu bahkan dimuliakan itu kotoran sapi gitu. Karena kenapa? Keyakinan duluan, bukan akal dipakai gitu. Dan kita tidak bisa menghalangi mereka karena itu adalah keyakinan mereka gitu. Tapi bagaimanapun kita yang sudah tahu kebenarannya, kita kasih tahukan. Orang yang tidak menerima ya terserah dia. Orang surga dia, neraka dia yang rasain kok. Hidup kekal kepada Allah Bapa itu kan dia yang ngerasain. Hidup neraka dan jatuh dalam dosa itu kepada Allah Bapa, dia juga yang ngerasain. Kira-kira begitu Bang. Siap Bang Jimen, tapi izin sebentar ya menyapa dulu guruku. Assalamualaikum Gurunda, sudah monitor atau belum? Barangkali mau menyampaikan. Oh, masih jauh dari perangkat sepertinya. Ya, Gurunda Bang Zuma monitor. Oh ya, masih jauh dari perangkat Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur juga sudah waktunya sholat di sini. Cuman yang sempat saya dengar dari tadi tentang permasalahan diskusi, nampaknya Bang Jimin ini seorang Kristen tetapi bisa dikatakan sebagai Kristen kategori garis lurus ya Ustadz Alif ya, karena memang beliau beberapa hari ini memang sedikit kontroversi dengan teman-teman Islam yang teman-teman Kristen yang lain, dan kemudian ingin berusaha meluruskan tentang kesalahpahaman selama ini tentang bibir mereka. Ramai banget. Sepertinya seperti itu. Bang Jimin ini Kristen kan, Ustadz Alif? Yang di atas itu. Iya, Kristen, betul. Enggak, itu ramai banget tadi maksudnya. Iya, suaranya. tapi uraiannya dari tadi saya kira bagus beliau ya. Iya, kita berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen itu kan ada Kristen yang memang berusaha, mungkin istilahnya saya menggunakan istilah Kristen yang Alkitabiah, ada juga Kristen yang menggunakan konsep aldoktriniah. Jadi ketika berdiskusi dengan doktrin, pusing kita, capek. Doktrin terus yang diutamakan. Apapun datanya, minumnya tetap teh botol. Itu lagi. Apapun data yang disebutkan, yang penting doktrin yang bicara. Tapi kalau sudah Alkitabiah, dia temukan, dia bernarasi, memang begitulah yang tertulis dalam kitabnya, begitulah pemahamannya, kan gitu. Nah, kalau sudah Alkitabiah kan kita diskusinya tidak berkutat di situ terus, tapi kita berkembang, maju, ayo sampai poin di mana? Karena kita diskusi itu kan memang pasti ada pemahaman yang berbeda, maka kita sampaikan di situ, silahkan, kebenaran itu harus kita terima gitu.
Oke, ya itu maksudnya. Nah, ini Boleh Martin saya juga nih. tambahin, Silakan. Bang, di bawah tuh banyak tuh perkataan mengatakan, oh dia berpura-pura itu jadi orang Kristen. Gini ya, saya mau menambahkan, ada perbedaan Kristen dengan agama orang Abang gitu. Kristen itu mudah untuk diakses karena dia terjemahan. Dia tidak pakai bahasa original teks. Bahkan ada orang Kristen nyamar jadi Islam, itu bisa ketahuan karena kenapa gitu? Karena dia tidak memahami bahwa bahasa Alkitab orang Islam, mohon maaf, bukan Alkitab ya, Al-Quran ya. Al-Quran orang Islam itu adalah bahasa Arabik gitu, Arabik pecahan dari bahasa Aramaik yang masih ada kaitannya dengan bahasa Ibrani atau Ibranus. Nah, ada. Jadi harusnya kita mengerti bahwa bukti bahwa Alkitab itu udah campur tangan manusia tidak sempurna, karena Alkitab itu sebenarnya firman Tuhan itu harus sempurna. Apa itu sempurna? Dia itu tidak bisa dimanipulasi. Bukti bahwa bisa dimanipulasi dia itu orang Islam atau orang Kristen bisa berpura-pura menjadi Kristen sejati gitu. Orang Islam contohnya dia menghafal Alkitab aja, dia hafal Alkitab, terus dia masuk di kolom komentar, dia di kolom room ini berdebat habis-habisan, dia tahu dasar Alkitab, padahal faktanya dia itu adalah Islam. Kenapa dia bisa tahu? Karena diakses dengan bahasa terjemahan, dan yang udah bahasa terjemahan salah pula lagi terjemahannya, ada perubahannya. Itu bukti bahwa firman Tuhan itu seluruh Alkitab itu belum masih sempurna, karena ada di situ para kata-kata para orang bijaksana pada zaman itu, ada di situ kata-kata Paulus, ada di situ pandangan-pandangan orang bapak gereja bahasanya, lalu disatukan dengan Alkitab. Justru sebenarnya harus digugat tuh orang Yahudi. Kalau saya orang Yahudi, masalahnya saya bukan orang Yahudi. Saya gugat tuh, ngapain kitab saya, pengajaran firman Tuhan saya itu ada di Kristen, yang di PB ya, di Perjanjian Baru. Itu kenapa bertentangan dan ditempelkan perjanjian lamanya di belakangnya? Kan itu tidak seyogianya gitu. Harusnya kalau Kristen ini kan punya Alkitab tersendiri, jangan kayak ngambil covernya itu di belakang perjanjian lama untuk menguatkan argumentasi di perjanjian baru. Itu yang salah gitu Bang. Kira-kira begitu Bang. Izin host Ustadz Alif, izin saya masuk sebelum mau maghrib ya. Izin saya masuk sebentar ya. Jiman itu kamu itu sama seperti saya dahulu. Saya sama. Jadi begini, sebelum saya turun, saya kasih kata-kata buat Jiman ya, buat semua yang di bawah juga ya. Jika doktrin sesat sudah menular ke seluruh tubuh, otomatis otak dan hati gabrul dan lumpuh. Jangan mendoktrin tentang Tuhan menjelma jadi manusia benar, lalu bangkit sendiri membangkitkan berputar-putar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai celana legging, sampai nenekku menjadi pro player Mobile Legend, gak pernah aku menemukan konsep tertunggal yang keren dan paten. Sampai personal Slipknot menjadi boyband opa Korea, tidak akan pernah ada konsep 3 menjadi 1 jiwa, 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Sekian, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya masih mikir di mana ketiak ular ya. Aduh. Tidak ketemu Ustaz, tidak ketemu. Ya? Begitu juga dalilnya, tidak akan ketemu. Sampai Vladimir Putin dan Presiden Kim Jong Un jadi kiper Persija, nggak bakalan ketemu. Oke, sebelum saya melaksanakan 3 rakaat, Ustaz Alif, apa yang dikatakan Jimin itu seolah-olah tidak pernah membantah apa yang direlasikan oleh Ustaz Alif tentang masalah anak Allah itu kan, bahwa di zaman Musa juga dikatakan bahwa Musa juga anak Allah. Kenapa kok tidak Musa terlebih dahulu yang dituhankan? Atau di Bible teman-teman Kristen juga disebutkan bahwa mereka itu juga anak-anak Allah, kan seperti itu. Jadi bukan hanya Yesus saja yang kemudian dinisbatkan sebagai anak Allah, kan seperti itu. Nah itu kemudian berbeda, pasti ini berbeda pendapat Jimin dengan pendapat Martin Chris ini. Kalau tidak percaya, coba kalau pendapat ke Martin Chris ini seperti apa tentang anak Allah yang kemudian dinisbatkan sebagai Yesus sebagai Tuhan.
Gimana kira-kira Martin Chris? Oke Bang, makasih. Teman-teman Muslim sering menagih di mana di dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Kan biasanya begitu. Nyatanya kan tidak ada. Justru bahwa kalau seandainya ada kalimat itu, Yesus mengaku dia Allah dan suruh menyembah dia, saya yang orang pertama yang mualaf. Kalau ada perkataan itu, Yesus mengaku akulah Allah, sembahlah aku, itu saya orang pertama yang keluar dari Kristen. Oke, saya mau saya tanggapi itu makanya dia hanya namanya aja Kristen, tapi tidak memahami isi firman Tuhan. Ya, itu kebodohan ya, kedunguan, kegagalan berpikir yang yang akut gitu. Yesus sendiri loh yang berkata, yang saksi. Kenapa Allah Bapa kita dibilangnya Allah Bapa kita? Kenapa engkau tidak menyembah Allah Bapa kita? Memang Allah tidak mengatakan demikian secara mutlak, tapi Yesus yang diutus sebagai saksi mengatakan hal demikian. Karena kan saksi itu harus dua, antara yang disaksikan yang jadi saksi, gitu. Jadi jangan dibilang enggak. Coba ada nggak yang bisa tunjukin? Soalnya saya dalam keadaan mengemudi juga gini. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itu menyatakan bahwa sembahlah Allah Bapa kita. Cari tuh di Google, keluar tuh. Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Ya, itu ada. Kalau itu ada, ini belum mengerti. Ya udah. Jadi menurut kamu apa ayat itu? Ayat itu untuk buku erek-erek. Berarti Martin Chris ini kemudian tidak mempercayai kitab perjanjian lamanya ya, bahwa katanya orang-orang Kristen itu Tuhan di perjanjian lama itu kemudian nuzul Yesus kan seperti itu. Martin Chris, coba kau baca yang kemudian menyebutkan bahwa janganlah kamu menyembah Allah-Allah lain, tetapi sembahlah aku karena aku maha pencemburu, kan seperti itu kan di situ. Iya. Itu gimana? Bahkan Yesus waktu dicoba iblis, coba bacakan Bang Arif itu waktu si anak manusia itu dicoba iblis. Silakan biar kasih paham dia. Bahwa ada tertulis kau harus gitu kan. Menyembah pada Tuhan. Jangan menyembah ilah-ilah lain karena aku adalah Allah yang pencemburu, kan ada narasi seperti itu kan. Tadi yang disebutkan itu adalah pernyataan Yesus, bahkan ketika dicobai oleh iblis dia katakan dengan tegas, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Yesus begitu. Tapi memang gini, kalau Martin tadi logikal falasi ya, yang tidak sangat masuk di akal sehat. Justru dikatakan kalau Yesus memerintahkan menyembah dirinya, malah dia akan keluar dari Kristen, mengumpamakan sesuatu yang tidak terjadi. Terus kedua, jika memang Yesus sendiri tidak akan mengklaim seperti itu, karena Yesus sudah katakan perintahnya sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Berarti itu sudah sangat jelas. Yesus katakan, ikuti perkataan Yesus, di mana Yesus memerintahkan menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Dirinya tidak layak untuk disembah. Mari kita buktikan. Ketika ditanya oleh muridnya, guru yang baik, kata muridnya, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Sebelum menjawab tentang masuk ke dalam kerajaan surga, apa penegasan Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Yesus sudah tegaskan, yang baik itu hanya satu, Bapakmu yang di surga. Yesus tidak sederajat dengan Bapa, menunjukkan dua pribadi yang berbeda, bahkan derajatnya pun berbeda. Karena Yesus berkata, jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan, lakukanlah segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus.
Bukan menuhankan Yesus masuk ke dalam surga, tetapi lakukan segala perintah Tuhan, bukan menuhankan Yesus. Itu yang nggak nyambung. Oke, lanjut. Ya, Oke, saya mau nambahin lagi Bang, karena tadi saya sempat dengar bahwa dia perjanjian lama dia tidak perlu kayak dikesampingkan oleh si Martin ini gitu. Saya mau mengatakan seperti ini ya. Bapak-bapak gereja dan para Kristen yang lain di luar sana yang tidak sejalan dengan pemikiran saya sering menganggap bahwa Taurat itu semua yang disampaikan Musa itu hanya berlaku kepada Bani Israel, dan itu menjadi hanya sebuah adat istiadat atau tradisi Bani Israel. Tapi harus diketahui, perpuluhan yang dilaksanakan sampai hari ini adalah tradisi untuk orang Bani Israel. Jadi mereka hanya mencomot-comot yang menguntungkan diri mereka. Itu yang saya tidak mau bilang itu adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi kalau mau contohnya menjadi firman Tuhan yang benar, laksanakan juga yang di Taurat. Otomatis ketika kau melaksanakan apa yang di Taurat, menganalisanya Martin, otomatis tidak percaya kau namanya Tritunggal, dan tidak percaya namanya itu apa? Yesus itu adalah kamu di mana coba? Bisa nggak kamu sampaikan kepada saya? Kamu tidak punya literasi. Perpuluhan itu, tahu nggak perpuluhan itu untuk sama siapa? Untuk Bani Israel. Perpuluhan itu kepada siapa disampaikan? Musa disampaikannya kepada umatnya. Kenapa kita pakai sekarang orang Kristen? Bahkan menguntungkan diri kita untuk menunjang kehidupan beberapa orang. Kenapa coba? Tahu nggak, awal dari perpuluhan itu untuk fakir miskin, untuk para orang-orang yang tidak mampu di zaman itu. Kamu baca Alkitab nggak atau tidak? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal berargumentasi gitu. Saya percaya kamu Kristen, tapi bukan Kristen yang pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, bukan hanya perjanjian baru yang kau imani. Imani dulu perjanjian baru. Karena sebelum Yesus datang, Musa udah datang sebelum dia. Kira-kira begitu, Bang. Kalau abang bertanya soal perpuluhan ini memang saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu apa itu perpuluhan. Saya tidak mengenal perpuluhan. Memang perpuluhan itu apa, Bang? Jelasin, Jimen. Tahu nggak perpuluhan itu itu perjanjian lama. Iya. Nah, jadi perpuluhan itu sebenarnya Musa menekankan Allah Bapa menekankan kepada Musa ke Bani Israel pada saat itu. Perpuluhan itu bukan digunakan untuk dalam gereja kebutuhan Bapak karena fakta lapangan saat itu yang digunakan pembangunan gereja, tapi digunakan perpuluhan itu untuk fakir-fakir miskin. Ya, orang-orang tidak mampu zaman itu digunakan adanya perpuluhan. Paham nggak? Hasil pertanian juga. Waktu kami di Katolik. Iya, memang itu. Kalau sekarang perpuluhan itu, tabungan masa depan untuk pendeta, tabungan masa depan. Iya, saya mau mempertanyakan kenapa ditunjang kehidupan pendeta di perpuluhan. Itu sudah menyangkal loh firman Allah Bapa yang ada di Taurat. Kenapa coba? Kalau itu nanti yang Kristen Protestan yang jawab. Saya Katolik, tidak ada perpuluhan. Ya justru itu, jangan berargumentasi, jangan memaparkan argumentasi Anda itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena saya berpatokan pada perjanjian baru. Pret. Tapi kalau perpuluhan yang menguntungkan kamu pakai perjanjian lama. Telur busuk lah namanya itu. Tidak bisa kayak gitu. Allah Bapa pun akan marah seperti itu. Paham, Martin? Saya tidak pernah kenal perpuluhan, Bang. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Munafik Anda, kamu bilang tidak kenal perpuluhan. Kamu ke gereja itu ada perpuluhan, ada kolekta, ada 3 kolekta di depan, ada 4 kolekta. Karena tiap gereja itu beda-beda. Jangan munafik Anda ngomong tidak jujur. Ayolah berkata jujur. Saya berkata jujur, saya berani untuk dihujat oleh saudara seiman saya daripada saya dihujat Allah Bapa nanti di kehidupan yang kekal. Paham nggak? Dijelaskan perpuluhan itu apa dulu maksudnya? Apakah sama dengan derma? Yang dijelaskan dari awal tadi apa? Maksudnya bahwa ada angka tertentu yang menjadi patokan atau gimana itu?
dari penghasilan. Perpuluhan itu saya ulang ya, perpuluhan itu udah jelas di perjanjian lama digunakan untuk apa? Digunakan disasarkan kepada siapa? Pada saat ini perpuluhan digunakan bahkan penunjang kehidupan Bapak Pendeta, penunjang kehidupan para pengurus juga, ya, anggaran juga gereja. Itu sebenarnya bukan di situ. Memang mereka ngasih juga kepada fakir miskin, memang. Tapi perpuluhan yang terjadi di zaman Bani Israel sempurna, sepenuhnya dilaksanakan untuk orang itu, untuk orang fakir miskin. Tidak ada pembagian kepada Bapak Pendeta. Kan itu udah salah kaprah. Oke, kalau kami di Katolik itu tidak ada angka menjadi patokan dari penghasilan, itu tidak ada. Itu nanti kalau kebiasaan kami di gereja itu setelah kotak dermanya itu diedar, yang ada kasih, yang tidak ada tidak usah, tidak dipaksakan di situ. Kamu berbohong. Kamu tidak jujur. Saya malah sama orang tidak jujur seperti Anda. Kamu bilang tidak ada, seperti ini tidak ada. Ada pembagiannya di gereja saat ini. Kamu berbohong itu. Gini, maksudnya kami yang memberi itu, maksudnya ketika kotak derma itu diedarkan saat misa itu kan, kalau kami punya uang di saku ya kasih, kalau tidak dipaksakan. Itu namanya derma. Kalau perpuluhan itu apakah, yang saya tanya, soalnya di gereja kami di gereja Katolik tidak ada perpuluhan, Bang. Iya yang saya bilang ini Kristen, dan saya juga jangan dibilang juga tidak ada perpuluhan, bahkan lebih sadis loh dulu Katolik itu untuk bisa berdoa, ya, kamu baca sejarah nggak kenapa terpecahnya Katolik itu menjadi Kristen Protestan? Kita harus beli doa kepada imam-imam yang di depan, paham nggak? Kamu baca nggak? Tidak kan? Karena kenapa? Akalmu tidak kamu bangkitkan untuk menjadi sebuah iman. Itu salahnya. Dan kamu tidak mau berkata jujur. Ada pembagiannya. Terlalu munafik ngomong seperti itu. Itu yang tidak baik dalam kolom diskusi ini. Tahu nggak apa itu diskusi itu? Diskusi itu perkataan yang sejujur-jujurnya. Data yang kita dapat kita tampilkan. Jangan kita kasih tapi kita tarik-tarik ulur kayak jina-jina merpati. Jangan, itu namanya munafik gitu. Oke, saya ikuti abang saja lah. Gini, seandainya pun ada pembagian atau dari hasil derma itu kan, itu saya anggap wajar-wajar saja. Karena apa? Mereka wajar-wajar endusmu. Tapi katamu pengikut Kristus, pengikut Allah Bapa. Taatilah apa perkataan Bapa. Jangan kamu pakai konsep kamu karena kamu anggap wajar-wajar aja. Kalau ada Allah Bapa saat ini, dia bilang, kamu memakai konsep kamu pribadi kamu, sementara udah saya kasih konsep saya pribadi. Kenapa nggak kamu ikuti, taati? Ya, kamu anak Tuhan atau bukan? Terus, kalau kita umatnya tidak mensupport hidupnya, itu kira-kira dia makannya dari mana, coba? Dengar ya, kalau itu bukan urusan bulan kasih dia. Halo, itu bukan urusan perpuluhan, ya. Kehidupan Bapak Pendeta itu bukan urusan Bapak Pendeta untuk Bapak Pendeta, dan itu bukan urusan gereja. Kalau memang mau jujur, perpuluhan dihadirkan, lalu diberikan mutlak seperti apa tradisi Bani Israel, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa. Harusnya seperti itu. Bukan kita buat konsep kita. Sekarang bisa saya usulkan ke gereja supaya dihentikan. Itu yang penting abang siap memberi makan untuk semua pastor di sini. Bisa Martin bisa. Nanti kalau ke gereja kamu langsung bilang, hei Bapak Pendeta, kau harus membaca Lukas 11 ayat 42. Coba sama Imamat 27:30. Bilangan 18:24. Malaikat 3:8. Gini ya Martin. Sama dia begitu. Mohon maaf, saya mau nambahkan lagi. Gini ya Martin, kalau soal kamu bilang kehidupan gereja itu bisa dicari di tempat lain. Apa itu di tempat lain itu? Ada namanya kas gereja. Ya, kas gereja itu kan bisa digunakan. Kas pembangunan, kotak pembangunan gereja. Kan bisa digunakan gitu. Terus fungsi perpuluhan tadi apa? Tapi jujur saja perpuluhan saya kurang paham. Aduh, capek ngomong sama kamu. Kamu itu makanya aku bilang bangkitkan dulu akalmu. Paham nggak? Kami di Katolik tidak ada perpuluhan. Kami cuma kenal tuh kolekte derma di gereja itu. Perpuluhan kalau mungkin ada patokan angkanya mungkin.
Kalau ada pun saya dikasih tahu lah. Saya kan selama ini saya berpengalaman tiap hari ini kan dengan kolekte itu yang tidak wajib itu. Itulah salahnya. Iya, itulah salahnya kenapa dikatakan kamu bilang tadi di Katolik itu tidak ada perpuluhan. Nah, justru karena tidak ada perpuluhan, kita harus meragukan. Dia menggunakan konsep apa? Tapi di kitabnya itu ada perjanjian lama. Paham nggak? Ya benar-benar. Tapi maksudnya gini, yang kami lakukan selama ini di gereja itu kan, di gereja Katolik itu kan pakai kotak derma, kotak kecil itu kan, diedar terus itu kan tidak wajib. Yang punya dikasih, kalau tidak ada ya sudah, tidak dipaksakan bang. Jadi tidak ada patokan. Itu yang saya alami setiap hari. Jadi bukan ngarang. Iya Martin, saya paham. Jadi saya mau sampaikan kalau seperti itu ceritanya di Katolik, karena saya tidak masuk dalam Katolik, gereja Katolik, ya. Kalau memang begitu ceritanya, berarti dia tidak melaksanakan apa yang disampaikan Allah Bapa, karena tidak ada perpuluhan. Di perjanjian lama yang di kitab kita ada namanya perpuluhan, ya, di perjanjian lama. Jadi harus dilaksanakan itu harusnya, paham nggak? Oke, terus sementara yang di Kristen Protestan melakukan itu salah lagi, itu gimana tuh bang? Capek ngomong samamu Martin, kamu nggak paham-paham dari awal maksud saya? Gini kan abang bilang di Katolik tidak melaksanakan perpuluhan, salah. Yang di gereja Bang Martin itu sebenarnya seperti apa kolekte itu? Apanya? Kolekte itu apa? Ada kotak kecil yang biasa diedar saat misa itu bang, saat upacara. Nggak ada ketetapannya. Nggak ada ketetapannya. Ada tidak dipaksakan, dikasih saja mau angkanya 1000, 2000 terserah. Jadi seperti derma biasa gitu ya? Iya, derma biasa begitu saja. Oh, kemungkinan berarti dapat Bang Martin ini nggak ada Bang Jiman. Kemungkinan bisa-bisa aja. Caranya mungkin metodenya beda-beda kali. Dan itu pun kalau misalnya saya kan tidak tahu di dalamnya seperti apa, saya kan sebagai umat awam kasih saja. Nanti di dalam diatur seperti apa itu kan nanti pun ada pengurusnya kan. Seandainya pun uang dari kolekte itu diberikan kepada pastor, itu juga bukan menjadi persoalan untuk saya karena itu untuk menunjang kehidupannya. Kemudian kita tidak bisa bilang jangan kasih di pastor, dia cari uang sendiri. Wah, tidak bisa begitu. Kalau Bang Jimmy gimana Bang Jimmy? Di gerejanya Bang Jimmy gimana tentang masalah persembahan kasih? Kalau di yang saya lagi belajar di Saksi Jehovah, persembahan tidak ada. Kita tidak ada di situ tidak ada durung-durung ya, kotak-kotak gitu didatangi umat-umatnya, tidak ada. Itu di belakang, siapa yang mau kasih ya silakan, siapa yang mau enggak. Begitu juga perpuluhan, ya silakan, siapa yang mau enggak. Begitu juga perpuluhan, tidak ada di situ, karena di kitab sudah tertulis beri tangan kananmu, jangan tahu tangan tak. Bang DJ-nya terputus-putus. Ya seperti itu. Suaranya Bang Jimmy terputus-putus. Iya, sinyal ya. Jadi seperti itu Bang Ens. Kalau di Saksi Jehovah itu seperti itu. Tidak ada diarahkan atau didatangin durung-durung itu kotak itu ke umat. Tidak ada itu. Iya. Makanya yang saya herankan ini dari teman-teman Kristen ini, yang ada di perjanjian lama tentang masalah sunat dia tolak, masalah haram hukumnya makan B2 dia tolak, iya kan? Tentang masalah apa-apa hukum-hukum yang ada di perjanjian lama dia tolak. Tetapi masalah yang bagus-bagus perjanjian lama tentang masalah perpuluhan diambil. Gini bang, saya semakin bingung dengan penjelasan abang siapa tadi tuh. Dia sudah turun kayaknya.
kami di Katolik tidak melakukan perpuluhan, salah, disalahkan. Kemudian di Kristen Protestan melakukan perpuluhan, salah juga. Ini yang benar yang mana ini? Kemudian kalau uang itu disalahgunakan, yang berarti oknumnya yang salah menggunakan uangnya, bukan berarti. Iya. Itu kalau masalah itu perihal masalah perpuluhan ya. Gimana Bang? Bang Martin, tadi Bang Martin itu masalah oknumnya ya. Oknumnya. Saya kurang setuju kalau tentang masalah oknumnya. Kalau saya pribadi kurang setuju di situ. Kenapa? Begini, kalau masalah oknumnya seperti itulah, mungkin ada yang korupsi atau segala macam. Sekarang begini, kalau masalah oknumnya, oknum itu kan sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham tentang tentang doktrin yang benar. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kan seperti itu. Artinya saya kurang setuju dengan itu oknumnya. Saya nggak kurang paham di situ. Gitu. Kalau dia oknumnya, itu doktrin kan sudah benar. Berarti dia tidak takut, tidak ada ketakutan tentang doktrin ajaran itu, makanya dia melakukan kesalahan. Itu menurut saya, gitu. Iya. Makanya yang saya bilang tadi, silakan Bang Martin. Sesuatu hukum-hukum yang ada di saya tidak paham. Gimana Bang Jimmy? Nggak paham di mananya? Ya saya tidak sepaham dengan masalah. Itu oknumnya melakukan kesalahan di gereja itu. Saya tidak sepaham. Tidak sepaham dengan itu. Kalau pendapat saya, Bang Jimmy, saya sepakat. Kenapa? Karena kalau oknum dikumpulkan jadi 1000 orang, itu jadi satu kampung. Nah, itu benar. Maksudnya gini Bang Is, kenapa oknum itu melakukan kesalahan? Artinya berarti dia tidak ada ketakutan dong dengan doktrin atau dogma ajarannya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kan seperti itu. Kita pastikan dulu jujur saja saya kurang pengetahuan soal perpuluhan ini. Kalau kita sepakat dulu, perpuluhan ini sebenarnya wajib tidak di Kristen Protestan? Wajib atau tidak? Dari segi lisan, Bang Martin, dari segi lisan, pelaku-pelaku yang ada di Protestan itu mereka mengatakan nggak wajib. Dari segi lisan. Tetapi, dari segi formalitas, itu wajib. Kenapa? Karena kamu nggak bayar perpuluhan, iya kan? Sama seperti kayak debt collector, ditelepon, didatangi rumah kamu, ditagih lah, apalah, pokoknya gitulah. Ya, itu sudah terlalu dalam. Saya sudah cukup saya Katolik, jadi saya tidak mau terlalu jauh untuk mengomentari itu. Iya, itu kan di Protestan. Nah, tetapi di luar dari masalah perpuluhan, tetapi jadi problem utamanya bukan di situ, Martin. Nah, problem utamanya di sini adalah yang namanya hukum yang sudah ditetapkan. Apa yang sudah tertera dalam perjanjian lama, iya kan, di kitab itu. Semua apa yang tertera itu wajib diikuti. Nah, tetapi di sisi lain, dari teman-teman Kristen ini seakan-akan apa yang ada tertera di dalam PL itu dia pilih-pilih. Yang sesuatu yang tidak mendukung bagi dia, itu mereka nggak ambil. Tetapi sesuatu yang membuat kekristenan itu kuat, sesuatu yang enak, itu diambil. Contoh, di PL, makan babi, dilarang, haram. Iya kan? Sunat, wajib, ditiadakan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi masalah keuntungan, perihal tentang masalah perpuluhan, di perjanjian lama itu pun dikhususkan untuk Bani Lewi, itu diambil. Kenapa? Karena menguntungkan. Nah, kalau memang perpuluhan itu diambil di dalam PL itu sendiri, kenapa tidak disahkan juga makanan B2 itu haram, sunat itu wajib? Ngerti poinnya sampai di situ? Gini, saya itu sedangnya berpikir secara
Kan abang mereka selalu menuntut berpikir secara akal sehat, kan logika. Gini, pada kenyataannya semua manusia ini mati. Jadi mau makan babi atau tidak, pada kenyataannya akan hancur lebur menjadi tanah di dalam kubur, Bang. Begitu juga Itu sunat. terlalu jauh pembahasannya. Iya, ujungnya ke sana, Pembahasannya Bang. bukan mengarah ke situ, Ujungnya pasti ke Martin. sana. Bukan terlalu Kalau jauh. itu betul, Bang. Justru kematian itu paling dekat, tuh. Bukan jauh. Ya, Bukan kalau jauh kematian. Bang Martin, sabar Bang Martin. Kalau yang itu Bang Martin, semua pun tahu Bang Martin. Iya. Kita kan konteksnya bukan di situ membahasnya, sharingnya, diskusinya nggak ke situ. Itu semua orang pun Poinnya bukan di situ. Kenapa? Karena poinnya nggak di situ. orang yang makan B2 atau orang yang tidak makan B2 tetap akan mengarah ke situ juga. Tetapi poinnya ini adalah apa-apa yang diperintahkan kepada Tuhan yang sudah tertera, artinya sudah absolut. Absolut itu nggak bisa dibantah. Pokoknya mau tidak mau, ya 1 kali 1. 1 kali 1 dalam arti kata ya memang harus dilaksanakan. Nggak dilaksanakan ya berdosa. Dilaksanakan ya dapat pahala, kan gitu. Nah, tetapi di dalam kekristenan itu sendiri nggak ada istilah pahala, yang ada cuma dosa semua. Oke. Oke, soal makan babi ini. Apakah ada pahala? Apakah ada kata pahala di dalam kekristenan itu sendiri? Nggak ada, yang ada cuma dosa. Ada, Bang. Faktanya apa? Faktanya apa? Mau saya kasih fakta. Faktanya Yesus digantung di tiang salib untuk apa? Penebusan dosa. Berarti di dalam Kristen yang ada apa? Dosa lah. Ya memang semua manusia punya dosa. Memang di Muslim tidak ada dosa, Bang. Ada, tetapi ada poin-poin tertentu di mana sesuatu hal yang kita lakukan di dalam Muslim itu menghasilkan pahala. Tadi abang mengatakan di Kristen isinya dosa semua. Saya mau pastikan bahwa di Islam sebagiannya suci semua atau semua manusia berdosa? Kalau di Islam itu hakikatnya setiap manusia itu pasti akan mempunyai kesalahan dan kesilapan. Tetapi ada amalan yang bisa dilakukan ya dengan mendekatkan diri beribadah. Ini adalah untuk menghindari kemungkaran itu, berbuat salah gitu ya. Aturan syariah Islam untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, syariat Islam untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu saja ya, itu sudah jarak waktu yang berdekatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, sehingga kita akan lebih selalu mengingat bahwa kita hanya seorang hamba, bukan seorang yang berkuasa. Semua itu bersumber dari Sang Maha Pencipta dan Dia mengetahui. Jadi keimanan itu tetap terjaga gitu ya. Apalagi dengan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan lainnya. Ya, berzikir, baca Quran, itu kan banyak mengkaji, mentadaburi Quran. Semakin lebih kita menjauhkan dari perbuatan yang salah gitu. Ya, saya tambahkan sedikit Bang Bojo. Betul kata-kata teman-teman yang ada di bawah. Di dalam Islam, ketika bayi yang baru lahir itu statusnya suci, ya kan, tanpa dosa. Nah, berbanding terbalik dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Bayi yang baru lahir, yang belum bisa ngapa-ngapain, dianggap berdosa. Gimana Martin, sepakat? Tapi seingat saya pernah baca. Tunggu, sepakat dulu, sepakat atau enggak? Ya, sepakat artinya harus pakai dalil kalau Iya, dalilnya ada. Gini. Bukan hanya dalil, tanpa dalil pun kamu harus sepakat. Kenapa? Karena rata-rata narasi dari teman Kristen itu seperti itu. Iya, kalau jawabnya pakai sesuka saya saja, saya bilang suci. Betul, dia kan bayi tidak tahu apa-apa. Iya, tapi dalam kekristenan itu berdosa kan? Ya, berdosa. Karena di Al-Quran berarti apa yang saya bilang betul.
Di Bisa, dalam sekarang Islam saya- itu pahala yang kita dapatkan, sedangkan di kekristenan itu dosa. Gini, sebentar, saya ingat satu ayat yang mengatakan semua manusia lahir awal itu disentuh iblis kecuali Isa. Iya, makanya salah sendiri siapa suruh bikin konsep dosa waris. Bukan, tadi ayat yang saya sebutkan itu kan di dalam Al-Quran, Bang. Memangnya saya selama ini diam-diam nggak bisa Semua manusia ngapa-ngapain. lahir disentuh iblis kecuali Isa putra Maryam. Di mana itu datanya, Martin? Nggak ada di situ bunyinya. Oke, sebentar saya buka. Tapi Martin, walaupun kita diskusi seperti ini, tapi ya inilah namanya diskusi teman-teman. Tanpa ada penghujatan, yang namanya diskusi saling ngepres itu biasa, ya. Tetapi dari teman-teman Muslim nggak ada yang menghakimi si Martin ini dan nggak ada yang menghujat. Gitu. Berbeda dengan komal-komal sebelah, di mana ketika kita diberikan pertanyaan kepada teman-teman Muslim, oh keluarlah semua bahasa. Keluarlah bahasa botol, kaleng, minuman, apalah, inilah. Jadi ada lagi yang mau saya tambahkan tadi Martin ya. Selain daripada amalan membuat kita mendekat pada Allah sehingga menghindari dari perbuatan salah. Dalam Islam itu banyak amalan ya yang menjadikan segala kesalahan itu bisa terampuni. Di antaranya itu yang baru saja beberapa hari yang lalu ya, ibadah kurban itu ya. Itu salah satunya, ibadah haji. Ya. Dan banyak amalan, bahkan membuang membuang duri di jalan saja itu bisa diantaranya amalan baik yang menghapus dosa. Maksudnya menghapus di sini amalan itu bisa mengimbangi kesalahan yang pernah dibuat, ya, sehingga orang lain mendapat manfaat, sehingga dosa tersebut tidak ada artinya. Kira-kira gitu. Selain daripada adanya syafaat nanti oleh Rasulullah yang bisa menolong kita kelak. Banyak pengajaran dalam Islam yang membantu dalam menghapus dosa. Mungkin yang kamu pahami adanya di Ka'bah ya, tentang batu hitam. Itu bukan batunya menghapus dosa, tapi amalan kita, niat kita mengikuti sunnah, petunjuk dari sang pemberi pengajaran Rasulullah itu, penghormatan terhadap dia. Itu yang membuat kita ya selalu membuat keinginan untuk berbuat kebaikan. Ini yang menghapus dosa gitu. Ya, izin Aki Bejo, tadi Bunda kan lagi kejar data nih dari Martin yang menyebutkan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu disentuh iblis di dalam Al-Quran katanya. Bunda kejar ini datanya Martin, tolong di mana kalau Kecuali Nabi Isa. sebutkan. Betul ada tuh. Sebentar. Iya, di mana sebutkan nanti biar Ustaz Hanafi atau Ustaz Alif yang menanggapi. Silakan. Oke, sebentar, Bang. Bang Biji, hujan Bang Biji, berteduh dulu. Hujan Medan nih. Saya ulangi lagi ya Martin. Tadi Martin mengatakan Hujan jadi Bang, hujan. ya, di dalam Al-Quran itu bahwa bayi yang baru lahir disentuh iblis selain Nabi Isa. Sekarang Bunda minta datanya. Oke, coba Ibu buka Quran surah 3 ayat 36. Ya, silakan Ustaz Hanafi, guru ditanggapin. Quran surah 3 ayat 36. Surat Al-Imran. Di sini tertulis QS 3 ayat 36, Bang. Iya, Al-Imran 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها
minasyaitonir rajim. Ingatlah, di sini posisinya maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Di mana? Bukan itu. Ketika di sini, ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan Kan 36 kan? Al-Imran kan? Sebentar. Ya udah, saya ajarin Martin aja deh kalau gitu ya. Caranya begini Martin. Itu ayat Al-Qur'annya tidak ada redaksi begitu. Itu ayat Al-Qur'an bahwa ibunya Bunda Maryam, Sayyidatina Maryam itu minta perlindungan, apa yang melahirkan Maryam itu minta perlindungan kepada Allah dari setan. Nah, ayat itu lalu Nabi kami menjelaskan dalam sebuah hadis, ma min mauludin yuladu illa masahu syaitonu, begitu. Hina yuladu fayastahillu sarihan min massihi iyyahu illa Maryam wa ibnaha. Itu barangkali yang diambil itu hadis, dia maksudnya. bukan Al-Qur'an, tapi itu bukan hadis. ayat Al-Qur'an. Gitu loh. Sebentar, saya tidak mungkin salah, saya pernah ingat betul. Sebentar. Iya, itu hadis, Martin. Kita meluruskan, Martin. Kita lebih paham, Martin. Kita yang namanya Ibnu Katsir ini paham. Antum ngambilnya di tafsir Ibnu Katsir. Di situ berkata Rasulullah, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika ia dilahirkan sehingga dia menangis kencang akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan putranya Isa. Betul apa betul? Kiu, sarabau, kukur yuk. Kalau kita cerita yang itu, Kalau Bang Martin, hadis. memang kalau bayi yang ada di agama Kristen kalau lahiran ketawa. Ore. ya artinya bahwa di situ artinya di situ kita kembali ke topik tadi kan, semua manusia kenapa? saat dilahirkan. Ya, ada hadisnya juga. Kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam semuanya bersalah. Wa khairu khatta'un at-tawwabun, dan setiap orang yang bersalah yang paling baik adalah yang bertobat. Ya, artinya semua manusia dilahirkan berdosa, disentuh iblis tadi. Bersalah, bukan dosa. Nah, itu kan yang mau kita kejar tadi, Bang, sesuai topik tadi. Enggak apa-apa dikejar, kalau saya nggak mau lari-lari, saya sih santai aja, orang saya udah ngerti. Oke, berarti benar. Berarti bukan kami saja yang berdosa, Bang, ya? Iya, maksudnya salah, Martin. Kita nggak luput dari kesalahan. Setiap manusia, tapi bukan berarti ngewarisin dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Fa'abawahu yahudian au nasranian au majusian, maka nanti tergantung ayah ibunya yang menyebabkan nanti dia posisi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, fitrah itu artinya setiap anak Adam itu suci. Dan mengenai masalah bahwa setiap manusia itu pasti dia melakukan kesalahan. Nggak ada yang nggak melakukan kesalahan, semua manusia. Tapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan, yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Paham sampai sini, Martin? Dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Tidak ada manusia yang suci, tapi dia berusaha untuk mensucikan jiwanya, raganya, zahir dan batinnya. Itu Martin. Ya, gimana Martin paham? Karena gini tadi, karena gini tadi Martin ini mencoba mempelintir dari apa yang sudah dibawakannya tadi. Data itu kan sudah dijelaskan sekarang sama Ustadz Hanafi dan Ustadz Alif, ya, bahwa tadi kamu berkata
Dalam Al-Quran mengatakan bayi yang baru lahir itu sudah berdosa selain Nabi Isa, gitu kan? Bukan berdosa tadi saya bilang. Semua manusia bayi yang baru lahir disentuh iblis kecuali Disentuh iblis, ya. Gak ada itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Jangan kamu pelintir ya. Lanjut, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tahta. ini kan saya berangkat dari ada yang mengatakan semua Kristen itu hanya berdosa-dosa saja semuanya. Nah, saya pikir kami saja yang berdosa, makanya saya kerja. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Tahta sudah bangkit dia. Assalamualaikum, Ustaz Tahta. Yesus gitu. Lanjut Martin. Bermula dari ada teman Muslim yang mengatakan bahwa Kristen itu urusannya berdosa semua. Makanya saya mau cari tahu di Islam ini berdosa tidak saat lahir itu. Apa suci semua? Kan saya tidak terima dikatakan kami di Kristen itu urusannya berdosa semua, tidak ada pahalanya. Kamu tidak terima. Martin, Gak ini apa-apa, jangan bahasanya. kamu. Martin, Memang nggak ada. bahasanya berdosa sama salah itu bedakan. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Setiap manusia. Ya itu semuanya berdosa. Bedakan salah, dosa. Definisinya itu bedakan. Paham Martin? Artinya Masih nggak ngerti juga. ketika bayi baru lahir itu Ustaz, katanya Ustaz. Itu kan Iya belum makanya kan? bedain. Masa ya bayi baratnya di pas lahir, dosa bikin mamanya kaget kan kagak. Semuanya fitrah suci. Maksudnya kenapa digunakan kalimat disentuh iblis? Disentuh iblis kan ini kan maknanya ya saya anggap seperti dosa kalau disentuh iblis. Bukankah bayi lahir itu diberikan roh atau jiwa kehidupan oleh Allah sehingga dia menangis itu? Jadi mengenai masalah di Ibnu Katsir ya teman-teman, bahwa ketika diceritakan di Ibnu Katsir ini tentang bahwa tentang mengenai masalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan firman-Nya yang memberitahukan tentang ibunya Maryam, di mana dia berkata wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim di Ibnu Katsirnya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dan dari syaitan yang terkutuk, yakni artinya aku memohon perlindungan untuk Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan, dan juga untuk keturunannya Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu sebagaimana Abu Razzaq meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kamu salah kalau itu dibilang di Al-Qur'an, ini hadis. Ya, bedakan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa massahu syaitanu hina yulad. Fayastahillu sarihan min massihi iyyahu illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika ia dilahirkan, sehingga dia menangis kencang akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan putranya Isa alaihi salam. Paham sampai sini Martin? Bukan Al-Quran, hadis. Luar biasa. Paham, saya sangat paham itu Bang. Nah, jadi jangan dibilang Al-Quran, kamu bacanya itu adalah di tafsir Ibnu Katsir, yang dibaca juga terjemahan Kiu Slebeu Kukuruyuk. Jangan lupa tetep bayar teman-teman. Ya, artinya ada yang mau ditambahkan Ustaz Tata, silakan. Saya tak kerocutin satu-satu. Siap. Jadi gini ya, kata-kata ya Allah, aku minta perlindungan agar supaya anak keturunanku tidak diganggu setan. Itu maksudnya apa? Setiap bayi lahir itu diganggu. Makanya kata ulama, kenapa setiap bayi itu nangis? Diganggu setan. Bukan berarti najis gitu loh. Disentuh setan najis, ya enggak.
Terus kenapa kok kullu mauludin yuladu alal fitrah? Kenapa setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa? Karena memang mau lahir dari orang musyrik pun tetap suci. Kenapa kau suci tidak punya dosa? Karena dia sebelum dilahirkan itu dia sudah bertauhid. Mana ayatnya? Al-A'raf 132. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Lalu bayi yang belum lahir ini yang masih berupa roh, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Sehingga dia lahir dari siapapun suci, tauhid dia. Nah, terus kenapa bayi itu lahir tidak punya dosa? Karena dosa itu timbul ketika melakukan. Loh, bayi tidak melakukan apa-apa. Ada bayi berzina? Gak ada. Bayi mabuk-mabukan ada? Gak ada. Bahkan ada kan dipaksa mabuk, tetap tidak dosa dia. Karena di luar kemampuan dia. Makanya suci. Adam itu tidak punya salah. Kapan dia salah? Ketika makan buah huldi. Kapan dia ditebus dosanya? Ketika dia bertobat. Mana ayatnya? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diterima tobatnya. Makanya kata Yesus, Matius 18, 3-8, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, kata Yesus, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kau yang dicontohkan anak kecil? Karena anak kecil tidak punya dosa. Gitu. Ya, terus apa lagi? Ya. Jawaban yang sangat luar biasa. Gimana Bang Martin? Silakan saudaraku. Oke, itu saya juga setuju seperti itu, Bang. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau saya jawab pakai akal sehat saya, semua manusia Jangan akal gila yang dipasang, akal sehat biar enak. Ayo. Semua bayi yang lahir itu memang suci, tetapi yang kami percaya itu dia mewarisi dosa Adam di awal yang setelah diusir dari surga itu, Bang. Itu yang kami percaya. Martin, sorry Martin, gue boleh nanya sama guru gue Ustaz Tahta sebentar Martin? Silakan Bang. Boleh. Ustaz Tahta, kan kalau posisi di hadisnya itu yang tidak tersentuh dengan setan itu adalah Maryam dan anaknya Isa, betul ya Ustaz Tahta tadi ya di Al-Quran, di hadisnya? Karena yang doakan Imron, orang berarti tuanya. saya nanya, sekarang saya nanya dengan versi di Bible Ustaz Tahta. Yesus, ada nggak di Bible itu bahwa Yesus malah digendong sama Tuhannya? Di mana Yesus? Silakan. Digendong sama Tuhannya. Maksudnya gimana itu, Bang? Coba langsung ayatnya saja lah. Mungkin beginilah, aku izin sebelum turunnya. Kalau di Al-Quran tadi penjelasan hadis justru ditegaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu tidak disentuh oleh iblis. Begitu kalau versi Al-Quran. Kalau kita tanya Bible tentang Yesus, malah Yesusnya yang dibawa oleh iblis gitu loh maksudnya, Udah Martin. besar lagi. Udah besar. Udah besar lagi. Nah itu maksudnya. Jalankan tugas itu. Sudah menjadi Tuhan. Saya cuman perbandingan doang teman-teman, mohon maaf, kan dia dari kecilnya nggak disentuh katanya sama iblis. Ini justru udah besar, saya tanya di Bible Yesus, karena Ustaz Tahta yang hafal, saya nanya, barangkali saya salah kan nanya, Yesus ada nggak bahwa Yesus digendong sama iblis, ada nggak? Yesus kan Ustaz Tahta yang tahu. Lanjut. Tadi di Quran kan yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu kan bahwa akibat dari setan menyentuh itu kan menangis. Sedangkan di Alkitab pun tidak ada seperti itu. Iblis menyentuh Yesus menangis kan tidak ada. Kan Nah iya, berarti kalau menurut Bible Yesus tetap menangis gitu, digoda iblis juga. Kalau Al-Quran itu kenapa Isa lahir tidak disentuh setan? Karena doanya Imron. Imron itu kakeknya. Ya, jadi kalau ditanya Tata kenapa Yesus ketika lahir, Isa ketika lahir tidak disentuh setan? Ya karena doanya kakeknya. Kakeknya Imron itu berdoa, ya Allah lindungi keturunanku dari setan. Maksudnya supaya tidak diganggu gitu loh.
Ya, ada masalah kayak gitu. Mau diganggu atau tidak, kalau masalah suci tidak punya dosa, semua para nabi tidak punya, semua bayi tidak punya dosa itu. Dosa apa? Tidak ada dosa waris itu. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 2:54, sama. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Anak tidak menanggung dosanya bapak, bapak tidak menanggung dosanya anak. Di Al-Quran ada tata, ada juga. Mana ayatnya? Al-An'am 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Anak tidak menanggung dosanya bapak, bapak tidak menanggung dosanya anak. Sama banyak. Mau minta ayat yang mana? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, Al-Quran ada. Lanjut. Keren. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, Al-Quran ada. Nah, terus ini sumber dosanya ini di mana? Justru yang nggak ada itu Adam mewarisi dosa kepada anak cucunya. Nah, itu nggak ada. Itu doktrin. Yang doktrin ini yang bahaya, Martin. Karena dalilnya nggak ada. Gini Bang, waktu di kisah awal penciptaan itu kan Allah mengusir Adam dan Hawa ini keluar dari surga Taman Eden itu. Kalau menurut kami surga kan. Jadi untuk memperoleh surga itu kembali harus melalui penebusan dulu agar kita berhak menempati kembali surga itu. Kemudian untuk proses dalam kehidupan setelah dia dewasa terus berbuat dosa itu sudah tanggungan masing-masing. Jadi yang tadi Pak Ustadz katakan anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa bapak anak, itu benar. Setelah mereka dewasa itu sudah urusan masing-masing, bukan. Gini Tin Martin, gini, di dalam Al-Quran memang dia diusir, tapi dia disuruh bertobat oleh Allah. Makanya dia bertobat 40 tahun baru diterima tobatnya. Mana ayatnya? Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Nah itu. Kenapa? Karena ajaran samawi itu kalau berdosa itu disuruh bertaubat. Mana dalilnya? Matius 18 ayat 3. Ya, Keluaran 34 ayat 9. Mazmur 9 ayat 9. Lukas 11 ayat 4. Orang berdosa disuruh bertaubat. Gitu loh. Mau perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian Al-Quran sama, bertobat. Kenapa orang berdosa harus taubat? Karena Allah itu maha penerima maaf, menerima taubat, maha pengampun. Mana ayatnya? Az-Zumar 3:53. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Tuhan itu adil, dia menerima segala apa? Kesalahan kalau mereka bertobat. Jadi perjanjian lama ada, perjanjian baru sama, Al-Quran sama seperti itu, taubat. Iya Bang, gini, jadi logikanya gini. Gimana Sebelum lanjut, Bang Martin, saya sapa dulu mengusir. Bang Martin. Bang Martin, Oh, iya, izin, saya sapa dulu ya. Bang Jack Daniel, monitor. Selamat malam. Bang Jack Daniel. Jack di monitor. Jack di monitor. Salam Abang. Ya, waalaikumsalam. Bang Jack di, ada yang mau disampaikan Bang? Untuk itu Bang, apa kata Abang barusan itu? Iya, soalnya saya butuh satu kursi Bang untuk naikin satu teman dari Kristen. Iya Bang. Muslim ini ya? Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Kalau boleh tahu. Ya udah, kalau gitu mungkin sebentar Bang Jekdi minta request, tapi yang saya utamakan dulu dari teman-teman Kristen ya. Izin ya Bang Jekdi ya. Izin. Gurunda Zuma, Bang Zuma monitor Gurunda. Gurunda udah monitor? Oh belum. Lanjut. Bang Masih Martin, sholat silakan. mungkin beliau. Saya tambahkan ya, Chris. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30
Itu jelas Allah menggambarkan tentang proses penciptaan manusia yang fitrah gitu, Chris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ya'lamun. Jadi di sini tafsirannya gini, Chris. Setelah memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya bersabar dalam berdakwah melalui ayat berikut, kemudian Allah meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu, dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia di sini diciptakan oleh Allah dengan bekal fitrah, berupa kecenderungan mengikuti agama-agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa? Kata Yesus di dalam Bibelnya, yaitu agama tauhid, agama yang menyembah satu-satunya Tuhan. Di dalam Islam juga demikian. Kata Nabi Muhammad, agama tauhid itu menyembah satu-satunya Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Nah, inilah asal penciptaan manusia, dan tidak boleh ada seorang pun yang kemudian melakukan perubahan-perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Tetapi kebanyakan manusia seperti Chris ini tidak mengetahui dan menyadari bahwa mengikuti agama Islam merupakan fitrahnya. Barangkali demikian tambahan dari saya, Chris. Silakan. Oke Bang, ini kita lanjut yang soal Adam dosa waris tadi. Tadi Ustadz Tahta mengatakan setelah 40 tahun baru Adam bertobat. Dan secara logikanya begini, Allah menghukum mereka itu karena berbuat salah, memakan buah larangan itu. Seharusnya ketika Adam bertobat, mereka diangkat kembali ke surga dan istrinya melahirkan, tidak perlu kesakitan lagi. Itu kan semua kutukan yang diberi, hukuman yang diberikan Allah kepada mereka berdua waktu itu. Secara akal sehatnya, setelah mereka bertobat, mereka ambil kembali semua haknya. Mereka berhak memperoleh kembali semua yang sudah hukuman yang diberikan Tuhan tadi itu dicabut seharusnya. Kan begitu. Terus kalau saya pakai akal sehat juga gimana? Seharusnya setelah Yesus disalib, orang ke surga semua, tidak ada yang sakit juga. Tapi ternyata walaupun disalib tidak ada gunanya juga kan? Katanya menebus dosa. Nah seharusnya manusia ke surga juga, kan sudah ditebus dengan kematian Yesus. Ternyata dengan kematiannya gak ada gunanya apa-apa juga. Gimana? Ya, menebus dosa di salib itu kan menebus dosa untuk memperoleh kembali surganya nanti. Iya, katanya Adam itu ketika Adam itu bersalah, lalu orang itu akan ada sakit, akan ada dosa. Nah buktinya orang melahirkan juga sakit. Seharusnya setelah ditebus dosanya dengan disalibnya Yesus, kembali ke asal lagi kan seharusnya. Tidak ada yang sakit gitu kan. Konsepnya semua manusia berhak memperoleh surga lagi nanti kelak. Ya makanya nanti juga di dalam Islam juga gitu. Nabi Adam diterima taubatnya, ya sudah. Nah nanti keturunannya juga gitu. Di dunia dia itu akan, kalau yang berdosa, kalau udah bertobat, ya nanti dia ya di neraka. Yang bertobat ya ke surga. Kan gitu kan nanti juga sama. Iya, permasalahannya ketika tidak ditebus itu kan nanti pasti surga itu tidak bisa kita peroleh lagi karena sudah diusir dari surga, Bang. Nah kan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru gak ada penebusan dosa dengan tumbal. Yang ada dengan taubat. Mana dalilnya? 1 Yohanes 1 ayat 9, Matius 18 3-8, Keluaran 34 ayat 9, Mazmur 39 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Semuanya disuruh bertobat. Tidak ada. Ingat ya, nanti kalau kamu berdosa saya turun, nanti kamu sembelih saya ya, dengan darah saya kamu ditebus. Gak ada ayat kayak gitu. Bahkan kalau kita tahu Yesus itu mati, rencananya iblis. Ya. Rencananya Tuhan lewat iblis yang mengerjakan. Nah, Yesus mengatakan Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Lalu bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana kepada Yudas. Nah, gak ada Tuhan merencanakan dalilnya itu.
Iblis Iya, kata Yesus. semuanya berjalan atas izin Tuhan kan, Pak? Iya semuanya. Tapi kalau kita pakai dalil, kira-kira iblis yang punya rencana apa bukan? Iya, iblis yang mengerjakan tugasnya itu. Ya sudah, berarti menebus dosa kepada si yang menginginkan dia mati. Siapa yang menginginkan dia mati? Iblis. Ya tebus ke iblis. Iya, logikanya seperti itu, Chris. Ada logikanya yang bagus lagi, Martin. Izin Ustaz Arif. Ada logikanya. Kalau seumpama Nabi Adam juga Hawa dibalikkan lagi ke dunia, Martin, gua malu nggak bakalan ada, ngadi-ngadi lu, nggak lahir kita. Iya bang, kan diuji itu dengan tujuan, teman-teman. Diuji supaya jangan makan buah. Seandainya saja mereka tidak makan buah waktu itu, berarti kita juga sekarang pasti ceritanya akan beda lagi, bang. Kalau seandainya mereka tidak makan buah waktu itu, tapi karena mereka makan, akhirnya kita sekarang ini. Seandainya mereka tidak makan, ya berarti pasti ceritanya akan beda lagi. Karena ada fungsinya tuh, apa, mereka dua diuji itu kan tidak mungkin ditulis untuk disia-siakan saja ayat itu soal apa peristiwa itu. Kalau Pak Ustadz katakan kita tidak ada, ya bisa saja, karena seandainya kalau mereka tidak makan waktu itu juga pasti ceritanya akan berbeda lagi, bang. Ini tak kasih logika yang masuk akal, Martin ya. Iblis itu pinginnya manusia ini berdosa. Gak ada iblis itu menginginkan manusia itu ditebus dosanya, gak ada. Tiba-tiba Yesus itu ya datang untuk menebus dosa misalnya. Malah iblis membantu supaya manusia ditebus. Gak mungkin itu. Contohnya Nabi Ibrahim. Ketika diperintah oleh Allah disuruh menyembelih putranya, diganggu oleh iblis supaya Ibrahim itu menggagalkan. Karena kalau dia itu kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih beneran, maka iblis kepanasan. Berarti Ibrahim ini taat kepada Allah. Nah ini kan aneh dalam Kristen. Udah tahu Yesus menebus dosa, malah sama iblis dibantu. Kan lucu kan? Andai kan benar menebus dosa, pasti diganggu oleh iblis supaya dia tidak mati sebenarnya. Nah di Kristen aneh. Malah iblis yang membantu Yesus disalib supaya manusia ditebus dosanya. Kan lucu kan? Gini Pak Ustaz, persoalannya Yesus ini sudah tahu bahwa nanti dia akan dikhianati seorang rasul, muridnya. Kan artinya apa yang Yesus, pengetahuan Yesus ini tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapaknya. Itu tadi makanya Yesus tahu gini Martin, Yesus tahu karena mereka ini memang pembunuh para nabi orang Israel ini. Karena gini, ya, yang pertama yang menginginkan Yesus itu mati adalah iblis. Yohanes 8:44. Caranya Yohanes 13:2. Yang kedua yang menginginkan Yesus mati adalah Israel yang benci ke dia. Mana ayatnya? Matius 23:29. Ya, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu Israel, nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Ya, ditambah lagi Wahyu 16 ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Ya, udah biasa mereka ini membunuh para nabi. Ya, lalu apa alasannya mereka Israel ingin membunuh Yesus? Karena mereka menolak ajaran Yesus. Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Sama seperti Nabi Muhammad, ya, menyampaikan tauhid, mengenalkan Tuhan Allah satu-satunya, mau dibunuh oleh orang Quraisy. Akhirnya hijrah ke Madinah. Benar berarti katanya Yesus. Apa kata Yesus? Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad juga di tempat tinggalnya gak diterima, mau dibunuh. Puluhan kali mau dibunuh. Jadi kalau ditanya, Tata kenapa Yesus itu mau dibunuh? Udah resiko. Para nabi-nabi sebelum Yesus mereka bunuh. Apa alasannya? Karena menolak ajarannya mereka ini. Jadi tidak ada para nabi dibunuh untuk menebus dosa, itu gak ada. Setiap nabi dibunuh karena mereka ditolak oleh umatnya sendiri. Zakaria dimutilasi, Yahya disembelih, Yesus mau dibunuh, mau disalib, Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Resiko itu sudah. Gitu. Jadi penjelasan Pak Ustadz betul, tetapi beda dengan cerita Yesus ini, Bang. Karena Bedanya? Yesus itu
Dia mengetahui salah seorang dari muridnya, bukan orang Israel secara umum. Dia waktu malam terakhir itu kan dia, nanti salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Yang dimaksud sini yang Yudas kan? Itu kan artinya beda. Dia sudah tahu siapa yang mengkhianati dia. Iya, yang kata Yesus, orang ini bersekongkol dengan iblis, kan gitu kan? Ya, artinya dia sudah tahu satu orang, bukan dari kalau yang Pak Ustadz jelaskan itu kan orang Israel pada umumnya, itu pasti. Iya, orang Israel juga pada umumnya memang mereka ini juga ingin membunuh Yesus. Maka dijelaskan dengan apa mereka mau membunuh, dengan tipu daya gitu loh. Ya, kan banyak ayatnya. Hah? Ya. Ya sudah. Tetap beda bang, karena Yesus punya pengetahuan lebih tentang siapa yang akan menjual dia, kan dia sudah tahu nih. Iya, makanya kata Yesus, celakalah orang yang menyerahkan. Berarti bukan Yesus yang celaka, tapi orang yang akan menyerahkan saya inilah yang celaka. Berarti orang yang menyerahkan ini yang disalib. Tidak seperti itu. Itu nanti urusan lain lagi. Tapi kita bicara soal pengetahuan dia tentang siapa yang menjual dia, itu kan artinya dia sudah mengetahui sebelumnya bang. Bukan apa kita belajar dari nabi-nabi sebelumnya, pasti nabi-nabi dibunuh oleh orang Israel. Ini udah runtutin ayatnya Martin. Coba Yohanes 6:70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, terus yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Kenapa Yudas disebut iblis oleh Yesus? Karena Yudas bersekongkol dengan iblis. Yohanes 13:32, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan kepada Yudas. Terus Yudas menerima suap. Mana dalilnya? Matius 26:15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Nah, berarti yang menerima suap adalah orang yang terkutuk, karena bukan Yesus yang menerima suap, tapi Yudas. Sedangkan orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Mana ayatnya? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang dikutuk di kayu salib Yudas. Benar kata Paulus, ya, terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu. Ya karena penyuap dia, tukang suap. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kalau Yesus pergi kemana? Nah, terus Yesus pergi, yang celaka adalah orang yang menyerahkan dia. Berarti Yesus ini tidak celaka, tapi yang celaka orang yang menyerahkan dia. Mana dalilnya? Markus 14:21. Kenapa? Karena orang yang menerima suap itu disebut orang yang terkutuk. Galatia 3:13. Oke. Ya, di dalam kepercayaan kami juga bahwa Yudas itu juga disalib bang. Dia malah disalib kepala ke bawah itu. Jadi dia karena sudah merasa diri mengkhianati Yesus, akhirnya dia bukan Yudas itu. Yudas digantung diri, perutnya terburai, jatuh. Salah kisah itu. Atau yuk. Coba ayatnya kalau di Yudas gantung diri bang. Setelah yang dia mengembalikan itu, dia pergi dan ditemukan Yudas mati setelah menggantung diri, perutnya terburai. Itu ada ayat di Bible. Coba ayatnya. Kematian Yudas itu ada dua. Pertama, dia itu gantung diri. Matius 27:3-5. Yang kedua, dia mati terselungkup. Kisah Para Rasul 1:18. Ada dua kematian Yudas. Kalau Kisah Para Rasul, dia jatuh tertelungkup. Terus kalau dalam Matius 27, dia mati gantung diri. Ada dua versi itu, yang benar yang mana, Chris? Jadi bukan disalib terbalik, itu beda orang itu. Yohanes kalau nggak salah itu yang salib terbalik. Lanjut, Bang Martin. Disapa dulu host tamunya ini, host. Oh, kalau ini Mbak Natali nggak usah disapa.
Assalamualaikum. Saya siap dikit. Waalaikum. Gimana Mbak Natali? Mana? Diberi kesempatan bertanya? Iya, silakan. Yang penting jangan bertanya itu lagi yang kemarin. Itu terus pertanyaannya. Jangan monoton. Ini pasti tentang jangan Isa marah ini. ya. Ayo, silakan. Nih, Saya nggak marah Mbak Natali. Yang penting Mbak Natali ketika diberikan jawaban jangan ngeyel. orang nanya kok ngeyel sih? Kalau ngeyel tuh Oke, membantah. kita buktikan. Ya udah, kita buktikan sebentar. Oke. Saya mau nanya ya. Ini nanya nih, saya nggak komentar, oke? Ya, kalau hadis itu apa? Bolehkah tidak ditaati? Oke, saya jawab. Hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi au sukuti. Ucapan nabi atau perbuatan nabi. Apakah boleh tidak ditaati? Tidak boleh. Karena perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul, dan taat kepada Nabi Muhammad melalui hadis. Begitu juga orang Yahudi punya hadis juga. Ada Talmud, ada Taurat, ada Mikdas, Halakah, sama seperti Islam. Ada Quran, ada hadis, ada fikih, kaidah fikih, usul fikih. Cuma otan doang, nggak tahu apa-apa. Udah ya. Nah, terus satu lagi ya. Kalau harus sedikit ditambahkan dulu Natali. Ada hadis itu ada tingkatannya. Ada yang sebagai hukum yang harus dipatuhi, ada yang bukan sebagai hukum. Jadi nggak semua hadis sebagai hukum. Yang ditaati itu hadis yang sebagai hukum. Ada derajat-derajatnya. Ada yang dijadikan sebagai motivasi, ada yang sebagai muamalah, ada sebagai sejarah, berbagai macam. Bang Bejo, terlalu jauh Bang Bejo. Terlalu jauh pembahasannya, terlalu jauh. Hadis itu Ustaz. Tentang Iya, hadis ini yang kita jelaskan Mbak Dhaif, Natali dasarnya aja, dasarnya. Mutawatir, Hasan gitu Ustaz. Terlalu jauh. Jangan dijelaskan kayak di pondok pesantren, pecah nanti. Iya makanya, itu terlalu jauh kalau itu. Silakan Mbak Natali. udah. Oke. Nah, nih saya ada tahu sesuatu. Nah, ini kayak saya tuh kayak mengganggu pikiran, mengganggu apa ya? Logika gitu ya, mengganggu pikiran saya. Saya rada-rada kayak keberatan gitu karena seharusnya agama itu kan baik ya. Agama itu kan mulia, apalagi Islam kan lebih bagaimana gitu Lanjut ya. aja Bunda Natali, lanjut aja. Jangan dipikul. Kalau dipikul berat, dijalani aja. Kalau dipikul berat. Iya, cinta ya. Makanya saya kasih tahu kenapa saya nanya. Nah, Ibnu Majah 1908 itu maksudnya apa ya? Ngapain ya? Dibaca gimana kamu bacanya? Coba. Yang kamu Selalu Mbak Natal ini bawa dalil tapi dia nggak paham bahwa apa yang kamu paham dari hadis. Dulu, nanti saya jelaskan. Coba baca. Makanya saya nanya. Ya iya, kamu baca gimana bunyinya? Oh, saya yang baca. Oke, Ya. sabar ya. Itu Ibnu Majah isinya apa? Dibacakan. Habis itu kita jawab, Mbak Natali. Itu. Ibnu Majah berapa itu? Hadis riwayat Majah. Ibnu Majah 1908. Oke, isinya apa? Tunggu ya, saya kan nggak begitu pintar buka ini. Tunggu sabar. Harusnya, ini saran aja ya Mbak Natalia. Disiapin pertanyaannya beserta dengan isinya. Biar pas nanti Mbak Natali mau tanyakan, itu lengkap langsung. Itu. Udah saya turun dulu ya. Oh, Mak? Agak Loh, lain. nggak bisa Nanti kelamaan. Saya nggak ini, nanti kelamaan. Soalnya Loh, saya ini nggak tampilin datanya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ibnu Majah berapa tadi itu bilangannya? Dibuka mute-nya Mbak Natali. Itu mungkin tentang Buddha gitu tuh ya.
terus ada juga tumpangan kendaraan apa hewan binatang gitu itu. Benar? Mbak Natali dibuka mute-nya. Di sini diterangkan Ustaz Tahta telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Di sini hadisnya hadatsana Muhammad bin Yahya wa Shalih bin Muhammad bin Yahya Al-Qattan. Di sini disingkat aja qala hadatsana. Kita bacakan aja artinya. Di sini dikatakan apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri untuk berhubungan intim atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat laha. Gitu. Lanjut. Jadi kita ini ketika mau berhubungan dengan istri kan mau mengambil manfaat. Maka doanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya. Begitu juga ketika kita menyuruh pembantu, kita kan ngambil manfaat dari pembantu itu. Ya, disuruh nyapu, maka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Begitu juga ketika kita menaikin kendaraan, dulu kuda, ya doa seperti itu. Cuma oten di framing seakan-akan menyetubui pembantu binatang gitu, nggak tahu. Oke, jadi saya ngerti, tapi udah mengambil kesimpulan sendiri, Oten. Oke, benar. Berarti manfaat dari apapun yang apa saja butuhkan gitu ya. Iya, itu framingnya biasanya oten kok ini menyetubui istri, terus binatang, terus pembantu, bukan gitu. Maksudnya kalau ke istri manfaat apa? Berhubungan. Kalau ke pembantu manfaat dia disuruh nyapu, disuruh bersih-bersih. Kalau ke binatang menjadi tunggangan untuk kendaraan gitu loh. Inilah hebatnya umat Islam itu. Semuanya disuruh berdoa kepada Allah karena kita mau mengambil manfaat dari kendaraan. Apa manfaatnya kendaraan dulu? Kalau sekarang mobil. Ya, kalau dulu kuda, unta. Ya, kita berdoa. Bukan disuruh setubui kayak gitu. Itulah kesalahannya oten di situ mengartikan ayat itu. Iya, oke. Makanya kok keterlaluan banget gitu, kok sampai kayak gitu. Saya gitu. Tapi nggak salah sih Mbak Natali bertanya seperti itu biar mendapatkan klarifikasi dari yang lebih ahli. Iya betul, karena begini ya, Iya. siapa sih yang nggak marah kalau maksudnya itu bersetubuh dengan binatang, dengan pembantu, dengan istri. Kok istri disamain dengan pembantu, dengan binatang gitu loh Pak. Iya kan? Tapi kan udah Kalau ngerti salah sekarang, mengerti kan jadi begitu, jadi biadab banget, jadi nggak bermoral banget. Begitu maksud saya. Apakah betul seperti itu atau tidak gitu? Iya, tapi sekarang udah jelas kan Mbak Natali ya? Udah Iya, dijelaskan udah. sama Ustaz-Ustaz Iya. saya. Tapi saya masih mau Dan nanya harapan lagi. saya juga Mbak Natali, harapan saya seumpamanya besok-besok Mbak Natali main ke sini, mudah-mudahan Mbak Natali bisa punya banyak pertanyaan dari teman-teman Kristen. Mungkin ada yang titip pertanyaan kepada Mbak Natali, coba tanyakan ini gitu. Mudah-mudahan sekali bertanya langsung 10, 20, 30. Nah itu 200 nggak apa-apa, silakan. biar Mbak Natali lebih banyak, lebih paham. Itu harapan Ya kita. oke, jadi nggak simpang siur ya. Nah Betul. sekarang saya mau nanya lagi, ini penting ya buat saya. Silakan Mbak Natali, silakan. Al-Hadid 57:3 itu ada Allah lahir di situ, zahir. Mana ada Al-Hadid 573 maksudnya gimana? Bukan, itu Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid 57:2. 57-nya jangan di ini, kalau sudah ada hadid ya ada hadid. Oh ya udah, apa bagaimana? Al-Hadid itu surat Iya, ada hadid. Ya, Al-Hadid itu Mbak Natali surat 57 ayat itu yang dimaksud. Silakan Ustaz Tata. Iya, itu termasuk dalilnya sifat kidam dan bako ya.
Huwal awalu wal akhiru. Dialah kidam bako. Tidak ada permulaan awal, akhir tidak ada, akhirnya kekal. Zahir batin, kata ulama ada dua. Dohir itu maksudnya dia mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Contohnya yang dohir, saya membicarakan terang-terangan, Ustadz Hanafi jelek. Nah ini kan dohir, orang-orang tahu. Atau yang batin di hati saya, Ustadz Hanafi kok jelek ya, tapi di hati saya Allah juga tahu. Dia tahu perkara yang dohir atau yang batin, terang-terangan atau yang sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dia menurut Allah. Ada juga tafsirannya kayak gitu, ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu dohir, berarti wujud ada, tampak, bukan gitu itu. Baca tafsirannya, baik itu Ibnu Katsir atau dalam Jalalain, ya. Bukan berarti Allah itu dohir, berarti dia itu berfisik, bentuk terlihat, bukan gitu, ya. Jadi yang dimaksud dengan zahir itu bukan lahir. Bukan lahir, dohir batin, zohir gitu. Dohir itu suatu yang tampak gitu loh. Maksudnya dia mengetahui baik yang zohir. Contohnya saya terang-terangan, orang tahu kalau saya ini jelek, ya mengatakan jelek kepada Ustadz Hanafi. Karena saya mengatakan pakai mulut. Berarti ini dohir terang-terangan. Atau yang batin, apa yang batin itu? Di hati saya ini mengatakan, ini Ustadz Hanafi ini kok jelek ya? Nah, kan tidak ada orang yang tahu, cuma saya ngomong di hati. Berarti dia yang mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Itu banyak penafsiran di situ. Intinya jangan dimaknai dohir itu tampak, kelihatan, berwujud, bukan gitu. Nanti ada hadis-hadisnya di Ibnu Katsir itu. Gimana Mbak Natali, paham? Ya, oke. Berarti dialah yang awal, yang akhir, dan zahir, dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya yang zahir itu dia tahu yang zahir, atau Ya. dia yang zahir? Ini tak jelasin semuanya ya. Huwal awalu, langsung dengan tafsirannya lah. Huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini tafsirannya. Dialah yang awal sebelum segala sesuatu ada. Keawalan dia tidak ada permulaannya. Dan yang akhir sesudah segala sesuatu berakhir, keakhirannya tanpa batas. Imam Bukhari mengatakan bahwa Yahya telah berkata bahwa yang dimaksud dengan zahir ialah mengetahui lahiriah segala sesuatu, dan yang dimaksud dengan batin ialah mengetahui apa yang tersimpan dalam diri segala sesuatu. Ada juga Allah wa antal awalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa duna syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang awal, yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah al-akhir, yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Engkau adalah zahir, yang paling atas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, yang paling batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut, lebih batin daripadamu. Nah, itu tafsir-tafsiran di dalam Ibnu Katsir kayak gitu itu ya. Oke, lanjut. Oke, tunggu ya. Nih kan kita kan udah ibadah ya, kita udah ke Mekah, kita udah puasa, udah segala macamnya ibadahnya orang Islam. Apakah masih tetap masuk ke neraka atau masih tetap harus naik jembatan? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Makanya melewati jembatan itu semua manusia. Hanya saja Allah yang bisa melewati 72-nya. Surat Maryam 72. Orang bertakwa. Jadi semuanya melewati jembatan. Jembatan itu menuju surga. Bedanya kalau non muslim pasti tidak akan bisa melewati surga, jembatan itu. Karena yang bisa melewati cuma orang Islam yang bertakwa. Karena ayat 72-nya Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Berarti orang Islam yang nggak sholat. Ya, jadi ayat itu, puasa Mbak Natali, itu Mbak Natali,
Mbak Natali, ayat itu walaupun ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh umat Islam, tapi ini informasi tentang nanti keadaan di ketika akhir zaman dibangkitkan manusia semuanya ya akan menuju kepada neraka, arahnya ke neraka melalui sirat itu, siratul mustaqim. Ya, melalui jalan itu semuanya tidak terkecuali. Mau Anda yakin percaya tidak dengan umat Islam, informasi ini ada di dalam Al-Quran berdasarkan wahyu firman Tuhan. Gitu, ya. Kecuali Anda bisa bantah Al-Quran itu firman Tuhan, buktikan, silakan tidak percaya. Kalau selama tidak bisa membantah, hati-hati kalau tidak percaya, ada ajab di belakangnya. Udah dijawab kemarin itu Bunda Natali kan udah nanya itu tentang mengenai masalah di situ tafsirnya kan masuk. Kalau Bunda Natali itu memaksa mau masuk karena memang orang-orang Kristen masuk ke dalam neraka kalau kita lewat sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi kalau kan Bunda Natali kan udah bilang tapi memaksakan tafsirnya kan masuk. Termasuk Gitu. orang Islam juga. Kalau enggak ibadah, kalau kita nggak nafsir, dia kalau kita dapat. nggak nafsirin masuk, Bunda Natali, kita nggak menafsirkan masuk, kita melewati jembatan Siratal Mustaqim sesuai amalan perbuatan kita. Ada yang nanti jalannya Mbak seperti halilintar kayak kilat, ada yang Mbak seperti lari. Kalau Mbak Natali memaksakan bahwa tafsirnya masuk, ya emang Mbak Natali nggak perlu lewat karena udah langsung masuk dicemplungin. Terserah Mbak Natali menafsirkannya itu, gitu. Jadi kan gini loh, orang kalau mau ke Madura melewati kitab saya. Ya. Itu Orang kan kalau mau ke Madura lewat kepercayaan jembatan. apa? Bukan kepercayaan saya. Kok jadi saya yang nyebur ke situ? Lo kan itu semua manusia, baca di ayat 69-nya. Semua manusia di situ. Makanya kalau baca itu jangan 71 doang. Dari 69-nya. Iya, Di situ dari semua sebelumnya. manusia kok. Iya, Pak Natali manusia Misalnya apa nanti bukan? gini, Mbak Natali, misalnya Bang Hendy Selebes ini lewat di Siratul Mustaqim itu. Nanti ketika melihat ke bawah, dia akan pasti akan melihat Mbak Natali, akan melihat apa, Bu? Saya Chris, binatang gitu apa kan di bawah. manusia? Gitu Hah? maksudnya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Udah mulai? Udah? Udah cukup. Apa? Itu manusia apa bukan? Jangan Ya, kurang itu kan ajar ya. semua manusia loh. Tolong jangan kurang ajar. Yang Saya bilang sangat binatang menghormati siapa? di orang-orang Iya, terhormat. iya gini Mbak Natali, fokus Enggak, ya, saya turun fokus. sendiri. Fokus. Jangan turun, Bu, saya baru naik. Saya ini dulu ya. Jadi, Bun. Waduh. Ya, oke. Aduh, ya. Aturan dia biarin aja bertanya, nggak apa-apa sepuasnya. Tadi Bunda kan cuma menerangkan bahwa diserahkan Ustadz Tata untuk semua manusia. Bunda bilang ya, Bu, ntar masuk Mbak Natali kan Kemarin dia udah manusia. nanya, dia masuk itu Salahnya berkali-kali. apa Bunda bilang begitu? Coba tanya. Salah nggak? Dia udah berkali-kali nanya. Bahkan nama kita memaksa dia. Enggak, di sini tafsirannya masuk, Ustadz. Ya kalau memang Mbak Natali memaksa untuk masuk ke dalam neraka, karena memang untuk Mbak Natali itu nggak pakai lagi lewat gitu loh, udah dijorokin masuk. Tapi untuk orang yang beriman dia melewati sesuai amal perbuatan. Enggak, ini saya ininya masuk. Ya udah mau masuk aja ke neraka, memang nggak perlu diproses lagi, kan gampang, simpel saya jawabnya. Betul. Gitu loh. Jadi kayak gitu. Lanjut. Pak Denny, monitor Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Dari Ya, Protestan selamat Katolik Pak Denny. Dari Kristen. Ini aja serahkan ke Gurunda, udah aktif Gurunda. Guru. Silakan Pak Denny. Bang Juba masih menjawab mungkin nggak apa-apa. Ini Pak Ustadz saya izin turun sebentar, Pak, mau keluar rumah sebentar. Ya, Bang Martin, ya Bang Martin, didagurin Bang Martin kita ini. Sehat selalu Bang Martin. Pertanyaan sama Bang Hendy itu. Sini aja, woi, sini aja, nggak usah kemana-mana. Kenapa Bang Martin? Perkun aja, Chris. Siapa tahu kau dapat hidayah nanti, Chris. Iya aman, nanti pulang rumah, setelah pulang nanti baru saya gabung. Kalau Ya ingat janjimu ya antara akal dan iman ya. Oke, siap. Ya. Udah sambut aja Pak Denny dulu lah. Pak Denny bawa topik atau mau bertanya Bang? Silakan. Oke. Sabar ya. Disuruh sabar, nggak diam semua.
Kan ada titipan pertanyaan Bang Hendy. Silakan Pak Denny. Bukan. Silakan Bang Denny. Ini Pak. Ini QS Al-Maidah. Apa sih QS? Apa sih QS itu? QS Al-Maidah ayat 46. Bang Juma, dan kami iringkan. Boleh saya jelaskan? Nah, Iya. jadi buka kurung. Sudah Belum dulu, selesai tak? Biarin dulu tak? Biarin aja dulu. Belum selesai dia tanya. Iya. Dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya di sini kan membenarkan, ya, berarti bukan menyalahkan, ya. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaannya, kitab Injil Allah ini yang diberikan kepada Isa mana? Oke, cukup. Silakan Ustaz. Dan Jabur, ya. Taurat, Jabur, dan Injil mana? Ya sudah. Ya tunggu dulu. Tadi kamu ngomong saya dengarkan. Sekarang dengarkan saya sampai selesai. Untuk mengetahui ayat 46 itu harus dari 44. Karena di situ Allah menjelaskan tentang utusan ini bertahap. 44, inna anjalna taurata fi huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah. Nah, pertama Allah mengutus Musa. Maka Musa, orang-orang Israel menghukumi sesuai dengan yang disampaikan Musa dengan Tauratnya. Apa isinya Taurat itu? 45. Wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Selesai Musa, ya. Sekarang 46. Kemudian waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Lalu dan kami teruskan, maksudnya jejaknya ini. Ketika Allah mengutus Musa, maka Musa yang berlaku hukum-hukum itu dengan Tauratnya. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Ya, waqafaina di sini. Maka dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Makanya Isa itu tidak pernah keluar dari hukum Taurat itu, menjalankan dia. Nah terus hukumnya Isa ini dengan Injilnya sampai kapan? Nah sampai 748-nya, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Jadi kalau kita perinci dari 44 sampai 48 itu, ketika Allah mengutus Musa, maka kitabnya Musa yang berlaku untuk menghukumi mereka. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Ketika Allah mengutus Isa, wal yahkum ahlal Injil bima anzalallah, 47-nya. Maka orang-orang harus menghukumi pakai Injil. Sampai kapan Injil ini berlaku? Sampai 48 ini. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak berlaku sudah kitab-kitab dahulu itu. Orang-orang harus menghukumi pakai Al-Quran gitu loh. Nah, terus di sini yang ditanyakan ini kan gini. Di sini dijelaskan dan takut di apa? Di 44 ini yang kamu tanyakan kan gini, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Ya. Nah, di sini sama 46 di sini, ya. Wa qafaina ala sarihim, di sini bunyinya gini. Dan kami menurunkan Injil kepadanya
Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, memang kitabnya Allah itu petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Memang Isa itu membenarkan Taurat. Tidak pernah mengatakan, ingat loh Taurat itu salah, gak ada. Ya, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa di zamannya. Terus kalau ditanya, mana itu Injil tahtah? Loh, ketika Yesus itu diutus menyampaikan Injil, ditolak oleh Israel, tidak ada yang hafal. Ya sudah hilang. Tinggal potongan-potongan doang. Ya, makanya di dalam Islam, kalau kamu ingin tahu Injil yang sebenarnya, maka lewat Al-Quran saja tentang Yesus itu. Baru apa yang ada di Al-Quran, di Bible juga ada. Berarti benar itu ucapan Isa gitu loh. Injil yang sebenarnya. Nah, maka pertanyaannya, kemana Injilnya Yesus? Ingat, Yesus itu ketika menyampaikan firman Tuhan, ditolak dia. Tidak ada yang hafal. Ya gak ada, kemana ya? Hilang sudah. Lalu menjadi buku sejarah yang ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes, Matius, menceritakan tentang Yesus mulai dari lahir sampai meninggal. Ini kalau dalam Islam, Matius, Lukas, Yohanes itu namanya Syirah Nabawiyah, bukan lagi kitab suci. Oke. Udah mengerti pertanyaannya Mas Denny? Jangan bicara dulu sebelum beralih moderator. Mengerti pertanyaannya Mas Denny atau Anda ingin ada pendapat yang lain? Silakan. Oke. Coba korek kupingnya ya. Saya minta, mana kitab Injil ini, Pak? Arogan kau suruh korek kuping. Mestinya Anda yang korek kuping dong, Anda yang mendengar. Jadi gini loh ya, intinya gini. Kenapa Al-Quran itu ada mulai dari Nabi Muhammad terima sampai sekarang? Karena ketika Nabi Muhammad menyampaikan Quran, dihafal oleh sahabat. Ini nih. Nah, sedangkan Yesus, kenapa kok hilang kitab yang disampaikan? Karena tidak ada yang hafal, bahkan dia ditolak, mau dibunuh dia oleh umatnya. Ya jelas gak ada sebenarnya. Gitu loh. Ini loh. Beda dengan Islam. Ustadz Tata lagi menjelaskan. Nyuruh korek kuping, kan kurang ajar kau. Tidak menghormati Ustadz saya lagi. Gue gak dasar anak durhaka kau. Sopan kek. Kita luar sopan-sopan loh. Nyuruh ngorek kuping. Gitu loh. Mestinya kalau kamu misalnya belum jelas, saya ulangi lagi dong. Mungkin bukan itu maksudnya. Gitu loh. Suruh ngorek kuping. Kayak lu jawab aja kalau gue yang nanya. Udah gak apa-apa, dia kan agama cinta kasih Handi. Apalagi Ustadz Tahran, Tuhannya aja disalib, udah biarin aja udah. Nggak maunya dia itu, mana Injil sekarang? Di Al-Quran 446 ini kok ada Injil? Mana? Wong kalau kita nanya balik ke mereka, coba. Kalau Al-Quran mulai dari Nabi Muhammad hidup sampai sekarang tetap utuh, 114 surat. Nah sekarang saya minta satu saja, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Al-Quran surat pertama yang turun, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba, yang Yesus pertama kali sampaikan apa? Kan dia menyampaikan firman katanya. Pasti mereka itu mumet nyari itu, udah ada. Dari dulu tuh udah ada bisa menjawab. Ketika mereka tidak bisa menjawab, ya sudah berarti kan Injil hilang. Buktinya kamu udah bisa menjawab saya tanya. Lalu kamu nanya ke saya, mana tata Injil? Wong kamu sendiri lo gak tahu Injil itu yang mana yang disampaikan Yesus. Karena ada yang hafal, tinggal kita gituin gitu loh. Nyuruh ngorek kuping, mestinya kamu yang nyorek otak dong. Anak orang lu sembah. Nah, ada aja. Naiklah yang sopan bertanya. Jangan menyerang fisik gitu loh. Ustadz lagi, lu pikir Ustadz ini abal-abal di sini apa? Itu kan ajaran kasih mereka kan memang begitu Andi. Salam. Ya, Bang Ardian. Nah, Bang Ardian, silakan. Iya. Muslim apa Kristen Bang Ardian? Nanti kalau Bang Guru udah aktif bilang ya. Muslim Bang Ardian ya? Tanya Bang. Muslim atau Kristen? Bang. Oh Kristen. Kristen Bang. Ya silakan Bang. Silakan. Saya mau bertanya Bang. Maksudnya arti dari harddisk ini apa Bang? Hadis ini Bang. Jadi harddisk apa? Harddisk komputer Bang. Waduh. Permisi ya Bang, saya mau nanya. Jadi Sahih Ibnu
Hisban Bang ya. Jadi di surat Tirmizi 1375 Bang mengatakan, sebab ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum had atau berzina. Perikopnya adalah menggauli binatang jadi pedoman amal Bang. Yang saya mau tanyakan Bang, makan babi haram ya Bang ya. Tapi kalau menggauli binatang Bang, menggauli babi berarti Bang. Ya sudah, berarti, saya jelaskan. Berarti boleh. Sudah, bukan boleh. Hadisnya itu banyak ya. Gini loh, tak jelasin. Maksudnya, orang kalau berzina itu kan dirajam. Apa zina itu? Berhubungan badan manusia dengan manusia. Laki-laki perempuan tidak ada ikatan pernikahan, itu zina namanya. Kalau zina dirajam. Itu kan kalau manusia dengan manusia, laki-laki perempuan. Pertanyaannya bagaimana kalau manusia dengan binatang? Maka fala hadda. Tidak ada had, maksudnya tidak dirajam, tapi dosa besar. Karena ada juga hadis menjelaskan, barang siapa yang menggauli binatang, dua-duanya dibunuh. Ada hadisnya itu. Jadi bukan berarti boleh. Tidak ada had, maksudnya tidak dirajam. Karena yang dirajam itu kalau manusia dengan manusia, laki-laki perempuan. Kalau satunya manusia, satunya binatang, bukan rajam. Bukan berarti tidak ada hukumnya, boleh. Tapi bukan rajam, tapi had itu bisa dibunuh, terserah. Karena dosa besar juga itu. Jadi kamu mengatakan, kenapa kok boleh? Kata siapa boleh? Bukan boleh di situ, dosa besar. Bahkan ada hadisnya, dua-duanya dibunuh. Binatang dengan laki-lakinya. Gitu. Kamu itu cuma salah paham dengan kalimat fala hadda. Tidak ada had. Bukan berarti tidak apa-apa. Maksudnya tidak ada hukum ketetapan seperti zina gitu loh. Kalau zina kan jelas. Orang berzina harus dibunuh, harus dirajam. Orang membunuh dibunuh. Bagaimana kalau orang ini menjinai binatang? Fala hadda. Maka tidak ada hukum yang ketetapan. Intinya dosa besar gitu loh. Tapi kalau kita pakai hadis yang lain, dua-duanya dibunuh. Iya. Apa lagi? Lanjut Bang. Kalau dari kata-kata iya pernah berkata, barang siapa yang menggauli, berarti menggauli ini kalau wiki bahasa mengatakan menyetubuhi Bang. Menyetubuhi seperti suami kepada istri, ya kan? Kalau memang seperti kata Abang tadi memang tidak boleh atau berdosa, harusnya sang baginda mengatakan, ia pernah berkata barang siapa yang menggauli binatang maka berdosa. Tetapi So ngajari Nabi. Ayat ini nyatanya faktanya adalah maka tidak dikenakan hukum. Jadi nggak apa-apa. Ya hukum zina maksudnya itu. Zina Nggak itu kan apa-apa antara bagi manusia Tidak, dengan tidak manusia. ada hukum rajam jadi maksudnya. Tidak ada hukum rajam. Kamar. Satu-satu aja biar Karena gini loh. Maksudnya tidak ada hukum rajam karena kalau rajam ini manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang. Bukan berarti boleh, tapi tidak ada hukum rajam gitu loh. Kenapa? Karena bukan manusia dengan manusia. Iya, kalau manusia ada orang laki-laki perempuan berzina. Kalau dia muhson, maka dirajam. Lalu ditanya misalnya, bagaimana Tata kalau Ardian dengan binatang? Ya, maka fala hadda, tidak dirajam gitu loh maksudnya. Tidak Tapi dikenakan hukum, tidak apa-apa berarti. iya, tidak dikenakan hukum rajam maksudnya, karena bukan manusia jadi dengan manusia. dan manusia tidak apa-apa. Nah, di situ kesalahanmu. Coba baca hadis yang lain. Ya udah, Ada cukup. juga kalau ada orang berzina Harusnya dikatakan, dua-duanya dibunuh. harusnya ada- dikatakan maka Ya udah kau yang membuat hadis saja lah. Kan udah dijawab. Kamu nggak mau dengerin. Anda datang di sini bertanya, nggak mungkin Anda setuju dengan jawaban itu. Jadi kalau berkutat di sini, ya silakan saja kamu pendapatnya. Anggap. Diam dulu, diam. Gini, Bung. Diam. Anggap aja. Kalau Anda nggak setuju sama ayat ini, hapus saja, Bung. Hapus, jangan ya. Saya hanya Sekarang saya hapus kau dari peredaran. Kau yang terhapus di sini kan? Enak kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Itu tadi sebenarnya dia lagi menceritakan pengalaman pribadi Bang Handi. Kenapa diturunkan? Sayang sekali kan? Enggak, dia yang terhapus lah di sini. Pengalaman pribadi dia pernah menyetubuhi binatang. Mak. Ini lagi ini ya. Akun ini pula yang hadis-hadisnya kena. gini. Di antara ada hadis-hadisnya gini. Kita kerocoti satu-satu. Bersetubuh dengan binatang termasuk dosa besar, meskipun ketika melakukannya tidak sampai keluar mani. Para ulama berbeda pendapat apakah pelaku dibunuh ataukah dipenjara. Ulama yang berpendapat pelaku dihukum bunuh berdalil dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mana hadisnya? Ini di dalam Ibnu Majah 202564. Bang, bagaimana bunyi hadisnya? Siapa saja yang kalian bagaimana bunyi hadisnya? Siapa saja. Waduh. Ini bunyi hadisnya gini, siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban. Hanya saja hadis ini, ya ada juga nanti hadis di dalam Tirmizi, ya nomor 1455. Ya, ada juga gini, dalam riwayat lain yang mengatakan siapa yang bersetubuh dengan binatang, tidak ada hukuman khusus untuknya. Maksudnya tidak ada rajam. Bukan berarti dia itu boleh gitu, enggak. Tapi tidak ada hukuman khusus seperti manusia. Kalau manusia dengan manusia dirajam. Nah ini yang salah paham mereka ini. Kan tadi saya udah bilang kalau nggak setuju ya sudah, memang kan nggak, pasti kamu nggak puas. Malah dia mau menghapus. Ya gue yang hapus lu dari peredaran sini kan, selesai. Sampai lagi yang baru naik tuh, bertanya aja. Kalau punya ilmu dibantah, jangan suruh hapus. Gitu ya, jangan arogan lah, santai apa. Silakan Pak Keyu, Muslim Bapak Kristen Bang. Ya, assalamualaikum semuanya, saya Muslim. Ya Muslim, cuman ini pengalaman pribadi dari kemarin itu saya sudah menyimak dari khususnya Bang Zuma dan teman-teman semua, jadi saya juga ingin ikut serta dalam hal ini gitu loh Bang. Jadi tadi saya tuh sudah mengamati dari yang sudah diturunkan, agak sedikit lucu juga gitu loh. Ya cukup ya Bang. Ya siap. Gantian Bang Inspirasi, tadi yang dinaikin lah yang kalem gitu. Bang Keyu, kebetulan saya butuh satu kursi Bang untuk naikin teman-teman Kristen yang ada di bawah. Jadi mungkin Bang Keyu nyimak di bawah dulu Ya, izin ya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Ya. Nanti kalau Gurunda aktif langsung ya, saya mau nyimak. Langsung Gurunda ngomong aja lah langsung. Kita nyimak. Iya. Siap. Ini ada termasuk salah satu yang tadi Bang Andi yang udah dia request lagi. Saya belum naikkan. Tapi kita coba ini. Coba tanya dulu ini. Si Cemen. Gimana Cemen? Selamat malam Cemen. Monitor selamat malam. Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Mau nanya sama Ustadz Tata. Aha. Ini masalah kalau di Bible tuh ya yang menunjukkan Yesus itu Rasul nabi, ayat-ayat apa aja Bang? Lupa saya. Mau dicatat ini soalnya. Buset. Kalau boleh. 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Soalnya putus. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Ustaz Tata ngasih tahunya Bang Andi. Ustaz Tata ngasih tahunya udah kayak ngasih tahu orang yang udah biasa baca Bible. Orangnya sampai megang pulpen keburu jatuh dia. Nggak dibawa aja ditulis. Nggak simbolnya merah. Gampang sih. Sebenarnya gampang Bang Andi ya. Tinggal buka Google, Yesus utusan, klik. Di situ semua muncul ayatnya. Gampang sebenarnya.
Kalau kita mau belajar ya teman-teman ya, ada effort. Kenapa ya stand up? Tap layar guys. Jangan lupa tap layar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini stand up kalau ketemu sama saya gue traktir kopi nih. Burung merpati. Astagfirullah. Bang Barbagi, selamat malam. Brother. Assalamualaikum Bang Hadi, Assalamualaikum host, Assalamualaikum Ustaz Atta, Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Ustaz Nafi, Bunda Vera. Lanjut. Berbagi bang, monitor bang. Berbagi monitor. Monitor. Itu si Ardian itu dari siang tadi pertanyaannya itu aja. Tapi dependingnya Bang Ardian. Bang Berbagi monitor, selamat malam. Loh, kok turun? Dia takut dia mau nanya Ustaz Tahta dalil, takutnya kecepatan turun lagi. Ustaz Tata kalau menjawab kecepatan berapa kilometer per jam tuh ya? Enggak, takutnya kayak Butet itu siapa lah. Enggak, saya udah mau dong Ustaz Tahta, kayaknya galak kok. Siapa Oten siapa itu? Siapa itu Bang Inspirasi Otet itu? Butet itu siapa? Oh Rudi. Bukan. Butet. Oh itu. Enggak mbak, saya itu orangnya halus kok, sopan, cuma ngomongnya aja kayak gitu, cuma logatnya doang gitu. Itu ya betul Ustaz Tahta itu. Saya debat sama itu, dibilang, kok Pak Ustadz Hanafi katanya Ustadz kenapa kok kasar banget? Saya dari Madura logatnya nggak bisa disuruh kayak orang Sunda kata saya. Nggak bisa karena ya memang logat Madura seperti itu, nggak bisa. Ustadz Hanafi berarti sekarang tinggalnya di daerah Bogor ya Ustadz? Jakarta ya? Jakarta Utara, Kelapa Gading. Oh udah pindah lagi Ustadz? Udahlah, kalau di sana udah bangun rumah satu kan biar ada base camp gitu loh. Mantap Ustadz. Lanjutkan Ustadz. Iya Bang Vincent yang masih muter-muter, nah kayak gini kan. Oten itu kalau naik, kalau bukan leg doubling, nah itu cuma itu dua. Astagfirullahaladzim. Ustaz Tata. Masya Allah. Jadi kembali ke kajian itu tadi loh. Dia minta mana Injil yang asli itu gitu loh. Nggak kebalik apa? Siapa sih yang imannya berdasarkan Injil? Mestinya kan dia yang menampilkan gitu lah. Nanti dikibalik apa benar tuh? Injil yang Anda maksud yang tertulis Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu. Udah dijelaskan Ustaz Tata, Injil itu Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel kan bersifat oral. Kan kagak ada yang nulis. Siapa ya aslinya mana? Mestinya kami yang nanya aslinya mana. Intinya adalah di situ ada cahaya. Cahaya apa Pak Ustaz? Kalau menurut saya cahaya tauhid di sana. Silakan Pak Ustaz diterangkan cahaya apa sih Injil Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel itu? Itu dulu diterangkan Pak Ustaz. Biar nggak ditanya-tanya balik lagi, silakan. Ustaz Tata silakan. Ustaz Hanafi deh, cahaya yang dimaksud itu atau silakan Ustaz. Iya, termasuk kan ilmu, menyampaikan kitab. Bahkan ilmu itu dalam Islam itu cahaya. Al ilmu nurun itu golongannya Ustaz Hanafi itu. Al ilmu nurun kan gitu. Ilmu itu cahaya kan gitu. Nah Nabi Isa menyampaikan firman Tuhan, ya tambah cahaya itu. Ya. Karena memang kayak gitu kitab suci itu. Kalau ada yang mengatakan Yesua Amasya anaknya Maria itu Tuhan, itu cahaya apa mati lampu? Ya padam. Yang dimaksud Injil oleh mereka itu. Jadi cahaya Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel ajaran tauhid itu dipadamkan menjadi mati lampu dengan dia adalah Tuhan itu sendiri, 100% manusia 100% Tuhan. Nah itulah yang dimaksud mereka Injil gitu. Makanya Al-Quran juga cahaya terang dunia. Ya, Al-Maidah 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna
yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Ya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Berarti semuanya cahaya, bukan cuma Isa. Semua yang dibawa para nabi itu cahaya dunia. Gitu. Masa. Tapi kalau ada yang membelokkan ajaran para nabi itu cahaya apa mati lampu? Padam. Iya. Cahayanya padam. Cahayanya padam, oke. Saya sapa dulu Bang Andia. Ya. Bang Brother Gom Si Hombing. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gom Si Hombing. Dibuka mic-nya brother, ada yang mau disampaikan. Kalau naik doang diem ya mending turun lah. Oke? Hitung sampai 10. Bang Gom Si Hombing monitor. Oh ya, oke. Turun sendiri ternyata. Terima kasih Bang Gom Si Hombing. Jazakallah khairan fatsiran. Ustadz, tolong beri penjelasan oleh mereka ini. Pedoman Muslim itu atau pedoman kita yang agama Islam ini gitu, dinul Islam ini begitu. Apakah dasar hukum kita nih, sumber perintah dan larangannya itu hanya di Al-Quran saja dan hadis, atau kita juga harus bersumber kepada Injil dan Taurat? Nah itu harus dijelaskan. Mereka nggak ngerti ini Pak Ustadz, silakan. Kalau Islam itu, Rasulullah itu justru melarang pakai Injil Taurat. Karena yang disampaikan Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara yang mana kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnah, dan hadis. Gak ada Taurat Injil itu, gak ada, gak berlaku itu. Untuk Bani Israel doang itu. Tapi tetap kita harus mengimani bahwa itu pernah ada di iya. Kalau masalahnya iman itu, karena memang rukunnya iman ada 6, diantaranya percaya kepada para nabi. Nabi yang wajib diketahui berapa? 25. Dan percaya kepada malaikat. Malaikat yang wajib diketahui berapa? 10. Dan percaya kepada kitab. Kitab yang diimani yang harus kita hafal ada berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bukan berarti diamalkan semua, enggak. Cukup beriman bahwa nabi-nabi terdahulu juga diberi kitab gitu loh. Jadi umat Islam itu bukan umat penyangkal ya? Ya bukan lah. Yang umat penyangkal siapa Tad? Bulus, umatnya bulus. Itu maksudnya loh. Ini kalau nggak ngerti ini jawaban nih, kalau nggak punya kuping jangan dikorek. Itu yang datang itu, siapa dulu, takut kabur. Ya silakan disambut. Iya, Bang Almon, selamat malam Bang Almon. Ya, selamat malam Bang Abang. Ya. Ustaz Tata ya, Juma juga, Handi. Malam Siap. semua, luar biasa. Halo Bang, gimana Bang? Masih menyembah mantan bangkai Bang? Ya, ini kita buktikan. Udah emosi dia. Apa Nabi Muhammad itu adalah benar nggak nabi atau nabi palsu ya? Saya bawa ayatnya nih. Apakah kalian masih bertahan dengan Muhammad Nabi? Ayat apa yang Anda bawa? Silakan tampilkan. Al-Quran lah. Mana? Ayat berapa? Al-Rad 40. Silakan. Coba dibaca. Ngomong aja salah gitu. Gak apa-apa. Silakan dibaca Bang. Arat atau Arat. Sami Mahbun yang nuliskan temannya bukan Ya dibaca buruan ah. Ya oke, saya bacakan ya. Al-Qur'annya. Ya, siapakah kami? Baik. Al-Arab berapa dulu nih? Apa? Al-Arab berapa? 40. Ya, Al-Arab 40 ya. Arat. Hah?
Arad. Arab apa? Ar-Rahman apa Arab? Mana ada Arad? 13. 13:40. Iya, surah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu 'alaina hisab. Artinya Bang, dan jika kami perlihatkan. Ya. Betul nggak? Dan jika kami betul. dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Terus masalahnya di mana? Siapakah kami di situ? Siapa kami di situ? Siapa kami di situ? Ya Allah lah. Allah, benar nih. Ya terus? Yakin? Ya pasti lari ke ayat lain. Satu-satu dulu. Saya tanya dulu biar Dia salah itu, dia salah itu. Dulu, saya tanya Biarin aja, satu-satu biar Udah lanjut, biar sama lanjut. nanti jawaban kalian. Nanti kalian istimewa loh. Coba saya tanyakan dari hadis Lebes dulu. Siapa di situ kami? Kami Allah. Ya. Tahta. Siapa? Bisa kayak gitu, so pinter kamu, langsung apa pertanyaannya? Iya, nanti kalian istimewa nanti. Tinggal kamu nanya saya jelaskan kan enak. Nanti fatwa Kamu beda-beda. nanya tinggal saya jelaskan, udah diem kamu gitu loh. Udah usah, ayo. Ya, siapa tak? Emangnya kami tuh Siapa tak? parkir suruh antri ya? Siapa? Udah kayak bisa baca Qurannya, Ustaz, itu aja tafsiran Siapa? terjemahan. Udah jelasin Ustaz. Tapi dulu, Andi dulu. Aduh, kayak orang anak-anak kecil kami ini. Aduh, tak mau. Suruh baca aja nggak bisa. Enak saja, tinggal nanya ini maksudnya gimana Tata, langsung saya jelaskan gitu loh. Ini enggak, tunggu dulu, sepakat dulu, Handi dulu. Emang anak kecil gitu. Tampol congornya ayo, nanti. Ayo kamu kasih permen, ayo Handi dulu. Aduh. Ya udah jelasin Ustaz, udah jelasin. Ya enggak, wong itu udah jelas, makanya saya ingin tahu apa yang menjadi dia ngerti apanya, wong udah jelas itu. Ya. Ya mungkin pertanyaannya kok ada kata kami, berarti kami itu banyak. Perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka orang kafir gitu. Ya. Atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Ini kalau kita baca tafsirannya itu ya. Maksudnya apa? Kami perlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka orang kafir, yaitu sebagian daripada azabku sewaktu kamu masih hidup. Ya. Terus nanti, atau kami wafatkan kamu sebelum orang-orang kafir itu diazab. Ya. Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Gitu. Jadi sebenarnya gak ada pertanyaan di situ. Tapi dia muter-muter disuruh siapa dulu kami. Ini kamu di situ ya Allah. Dia mau nanya gitu loh, kalau ada kata, kok Allah memakai kata nahnu, biasanya kan kok kami itu banyak jamak, itu maksudnya ditanya di situ kan. Udah capek dijawabnya juga itu Handi, nggak ngerti, kita jawab li ta'zim juga nggak paham gitu. Jadi percuma, udah capek. Lanjut, cari lagi lah. Yang jelaskan itu kami Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan perintah dan larangan. Nabi menyampaikan yang berhak memberi hisab hukuman Allah. Ya jelas di situ gitu loh. Jadi kami umat Islam ini tidak berhak memberikan hukuman kepada manusia atas apa perlakuan mereka. Biarlah dia bertanggung jawab kepada Sang Pencipta gitu loh. Susah memang dijelaskan orang yang harus dihapus di muka bumi. Itu
Pokoknya kalau kita ulumul Quran ya, memang Allah itu menyebut dirinya kadang-kadang pakai langsung Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang memakai ana, aku, atau huwa, dia, atau nahnu, kami. Nah, nanti dijelaskan ketika Allah memakai lafaz kata ganti nahnu, kami, jama, maka faedahnya wa irkulna li ta'dhimi bi sigotil jam'i. Kata ketika kami katakan digunakan dengan kata jama atau plural sebagai untuk takzim, ya, dengan sigot itu atau menandakan dia itu kuasa, ya, karena ada juga dalilnya menandakan dia itu kuasa gitu. Wa huwa min khitabil akbar wal a'dham. Allah menggunakan kata jama atau plural untuk dirinya sendiri karena dia penguasa mutlak, penguasa mutlak atas segala penguasa. Gitu. Enggak, dia hanya mengkritik dari gramatikal bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti gramatikal bahasa Arab. Iya. Gitu. Dia mau menyamakan Arab dengan Indonesia gitu. Ya, Tapi gramatikal Arab juga, Indonesia juga. Kalau Jokowi berpidato itu, Jokowi berkata, kami Presiden Republik Indonesia. Berarti banyak presiden dong. Kalau gramatikalnya kuping nggak dikorek-korek kan gitu. Iya, kalau di Al-Quran itu bermakna apa? Menandakan dia itu kuasa. Gak harus dia sendiri yang menangani. Tinggal menyuruh. Misalnya menterinya Bang Andi. Bang Andi, di Papua ada bencana. Ya kamu ke sana ya, selesaikan. Menandakan kuasa presiden itu. Udah harus dia sendiri turun gitu loh. Begitu juga ketika menurunkan wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran. Kenapa pakai kami? Karena bukan Allah sendiri datang ke Isa, ke Musa, ke Nabi Muhammad. Tapi dia mengutus malaikat gitu loh. Menggabungkan suatu peristiwa menandakan dia maha kuasa. Tinggal memerintah saja. Ada terang dunia nih. Mudah-mudahan bawa keterangan nih. Bukan kegelapan. Silakan terang dunia. Bang terang dunia, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Selamat malam abangku. Dari Protestan Katolik bang, kalau boleh tahu. Dari Kristen Protestan. Siap. Silakan bang. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau gimana? Lanjut. Pembahasannya sampai di mana ya? Enggak ada ya. Belum ada topik bang. Anda mau ditanya atau mau Anda mau ditanya atau mau bertanya? Oh, bentar ya. Nulis. Pokoknya bang terang ini doubling ya. Doubling. Doubling. Silakan bang, mau bertanya atau mau ditanya? Bentar bang. Ya. Apakah arti agama bagi Anda? Bang Terang kalau sudah seumpamanya udah bertanya di mute langsung karena nanti pas kita jawab doubling. Lanjut bang. Buset. Ini orang lagi di mana ya di? Bang pertanyaannya apa? Yang saya mau tanya gini, arti sebuah agama apa dan apakah agama itu perlu ditolong atau dibela? Oke, cukup ya. Siapa yang mau jawab? Silakan Ustaz Tata. Di mute dulu bang. Udah saya mute. Ustaz Tata atau Ustaz Napi? Apanya? Ustaz Tata. Oh iya. Apa arti agama, apa arti dinul? Terus kemudian apakah agama itu harus perlu ditolong? Kan ada yang memang di Al-Quran menolong agama Allah begitu. Iya. Jadi kalau agama itu kan apa ya? Adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Ya, makanya para nabi itu membawa ajaran bagaimana caranya ibadah kepada Tuhan gitu. Apakah butuh ditolong? Ya iya. Kan di dalam Bible juga ada orang yang menolong
agama Tuhan itu sebagai pahlawan, kan banyak ayat-ayatnya. Ya, coba ini saya bacakan. Di dalam Hakim-Hakim 5:23, kutukilah kota Mesos, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Nah, Bilangan 25 ayat 12, sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya. Lukas 19:25, mereka membawa ke jangan Jangan. ya, oke. Jadi membela agama itu menurut Bible pahlawan. Bahkan dikutuk kalau tidak membela agamanya. Nah, silakan. Jadi bahasa sederhana, dulu bro, bahasa sederhananya agama itu aturan. Oke, di dalamnya ada hukum, perintah dan larangan, ada syariat dan seterusnya. Menolong artinya di sini adalah mempertahankan siapapun yang mencoba-coba mencederai agama itu, yang kita imani pasti kita lawan dengan berbagai cara. Ada 3 cara untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu: kekuasaan, speaker, atau cukup dengan hati. Itu ya. Jadi menolong itu artinya sekaligus menyiarkan, menolong, menyampaikan isinya itu menolong, terutama mempertahankan. Ya kalau kita nggak nolong ya diri kita sendiri ya diacak-acak lah oleh hujater itu. Ya termasuk di sini kita menolong siar ini namanya. Kira-kira itu bahasa umumnya. Silakan. Di Injil tadi yang tertulis yang menolong agama Tuhan tuh di kitab berapa tadi ya? Baca Hakim-Hakim 5:23. Hakim 25:12. Ketika itu apakah sudah ada agama? Nah kan agama itu sistem aturan dari Tuhan kan, peribadatan kepada Tuhan. Ya kalau tidak ada agama berarti nabi-nabi ateis dong. Sebelum munculnya agama emang udah ada agama. Nah, agama itu sistem aturan dari Tuhan. Nah Musa menerima aturan enggak? Agama tahun berapa, abad keberapa baru muncul? Dan saya nanya, Isa di zamannya Yesus, di zamannya Musa punya ajaran nggak? Punya tata cara beribadah kepada Tuhan nggak? Bukan, yang saya tanya ketika Anda bilang di Alkitab ada membela agama, saya rasa nggak ada. Ketika itu belum ada berdirinya agama Kristen, Bang. Loh, terus itu kalau aja. agama Yahudi kan ada? Hah? Kalau agama Yahudi kan ada? Agama Yahudi? Iya. Ya, abang bilang tadi kan ini kita konteksnya kan untuk pembicaranya agama. Iya, coba Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah itu udah ada agama itu. Belum ada ketika itu agama, Bang. Baca sendiri Yohanes 3 ayat 1. Oh gitu. Ngeyel. Iya. Gitu ya. Jadi agama itu perlu dibela gitu. Nah, kan iya kan kata Biblemu membantu Tuhan gitu tuh pahlawan. Bahkan dikutuk kalau tidak membantu. Makanya dalam Al-Quran, nahnu ansarullah. Kata Isa, setelah aku nanti pergi siapa yang akan meneruskan agama ajaran Allah? Nahnu ansarullah, saya akan meneruskan, yang membela, yang menolong. Maksudnya apa? Menyebarkan gitu loh. Tapi kenyataannya yang Kristen yang kami alami sekarang, kami tidak perlu bela agama, tidak perlu bela Tuhan, tidak perlu bela. Ya, makanya kalian kalau debat tidak pakai dalil, tidak bisa membela kalian. Makanya kalau debat itu selalu kalah sama Bang Juma. Bukan kita. Karena kalian tidak punya semangat untuk membela. Bang. Kalian tidak punya semangat membela, buktinya kalian kalah terus kalau debat dengan Bang Juma. Agama untuk kita diskusi, sharing baik-baik, tidak menghujat, kan gitu. Ayo diskusi baik-baik. Nah, kadang orang apa kan menghujat. Kita Kristen nggak ada balas membalas, Bang. Kita Kristen, Bang.
Ya udah kamu dialog dengan saya. Apa yang kamu kuasai? Ayo. Kita dialog baik-baik. Temanya apa? Jadi Kristen itu ormas barangkali Ustaz Tahta, bukan agama. Ya kalau bukan agama berarti tidak punya tuntunan bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana tentang haram halal, kebaikan apa gak ada berarti. Kan orang tidak beragama, tidak punya kepercayaan ketuhanan, tidak percaya. Tuhan Yesus tidak membawa agama, dia membawa ajaran. Ya sama saja kan, ajaran itu kan apa sih artinya agama? Kan tadi sudah aku jelaskan agama itu apa. Ya, coba kamu baca ya. Definisi agama itu apa? Kan nanti ada aja, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Gimana kita mau beribadah kepada Tuhan kalau tidak ada agama? Iya, yang pastinya gini, saya bilang sama abang. Udahlah, Yesus Bang Ardiansyah atau Bang Andi, layani aja ini orang. Bang, di KTP-mu itu ada tulisan agama apa enggak, Bang? Agamamu apa, Bang? Ya sekarang ya agama Kristen bang, yang sejak yang abang yang tadi ceritakan yang kata dia. Agama Kristen kan? Itu agama belum ada agama di situ Kristen. Berarti Kristen itu nggak punya kitab, hanya nyolong-nyolong gitu, nggak ada nabi, nggak ada aturan di situ. Kadang kita kalau berkata itu kita nggak usah terlalu framing kali lah bang. Ya, framing. Abangku sekolah nggak sih? Kalau abangku sekolah, abang itu tentu tahu apa itu definisi agama. Nah, menurut etimologi agama itu apa? Sampean tuh ngerti nggak? Apa itu etimologi menurut agama itu apa? Ketika yang abang ayat di hakim-hakim yang abang bilang tadi, di situ sepertinya saya tidak percaya ketika itu ada agama itu sudah ada. Ya kalau kamu nggak percaya berarti musuh kamu ya Bible kamu sendiri. Orang di Bible kamu ada, bagaimana ngadi-ngadi ya? Ya kau bantahlah Biblemu sendiri itu. Jangan bantah kita yang nyampaikan. Orang ada di Bible kamu, kau bantah Biblemu lah. Gimana, brother, terang? Ya kalau menurut anda seperti itu ya diskusinya ya terserah lah. Saya pikir ya gitu. Satu lagi saya mau tanya. Bantah saja Biblemu sendiri. Kan yang kita sampaikan dengan Biblemu. Berarti kau musuhmu ya Biblemu sendiri. Kau bantah Biblemu, gitu aja. Kok ujung-ujungnya jadi terserah? Kita kalau melihat satu ayat di kitab agama orang, kita nggak asal comot-comot bang. Berarti ceritanya agama yang lain, datamu kau ambil lagi yang lain. Kita nggak comot-comot, memang ada datanya di situ. Kau ambil berarti lagi gini, datamu di mana? Gitu loh. Ustaz Hanafi, berarti gini, saya ambil kesimpulan bahwa keyakinan Kristen ini diambil dari berdasarkan terserah. Bukan terserah bang, nanti pun dijelasin juga nggak nemu gitu. Selalu nggak akan nemu. Kristen dan Islam tuh tak akan jumpa. Ketika keimanan itu tidak sama, ya nggak akan jumpa. Iman anda dan iman saya kan beda. Sering jumpa, banyak kok yang datang ke rumah saya nawarin mie instan, nawarin beras. Kristen sering jumpa ke tempat-tempat Muslim untuk masuk ke agama, jumpa sering kali itu. Oke, kita ganti konteks. Udah dulu bro. Aku satu, Anda mau jawab mau enggak? Sebenarnya yang membawa agama Kristen itu siapa ya? Kristen. Saya ada catat tapi lupa ya di mana saya bikinnya. Nah, yang mengajarkan agama Kristen itu atau siapa tokoh Kristen itu siapa sih bang? Ya agama Kristen kan pertama muncul kan di Antioquia ya. Antioquia saya lupa. Saya ada tulis kemarin tapi saya lupa membawa agamanya. Kisah 11:26. Terus maksudnya Kristen itu tokohnya siapa? Kristen itu tokohnya siapa? Gitu loh. Ada bang, tapi saya buku satu lagi nggak bawa pula bukunya saya. Loh masa kamu Kristen nggak tahu tokohnya Kristen siapa? Iya, saya baru-baru belajar juga bang. Oke. Baik, nggak apa-apa, nggak tahu. Saya nggak maksa kok. Silakan lagi bang, nanya lagi bang.
Apakah di surga bisa ada istilah kawin dan mengawinkan? Jawab, Ustaz. Ada lah namanya di surga ya, ada lah namanya di surga. Orang kita punya nonot buat apa? Nonot kalau di surga nggak ada. Mana sih? Berarti Allah menciptakan gini bang, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, ada fungsi-fungsinya, tangan untuk apa, mulut untuk apa. Dan kita di surga seperti ini. Nah kalau tidak ada kawin mawin apa, untuk apa gunanya? Wong kita ini seperti ini, cuma bedanya kita itu tampan gitu loh. Tidak ada yang tua, sama semua umurnya. Oh, gitu. Walaupun di kitabmu gak ada keterangan tidak ada kawin mawin di surga, itu gak ada ayatnya. Ustaz, ada kawin mengawin di surga, Ustaz. Ada. Yohanes Wahyu 19:16. Ya, enggak larangan di surga tidak ada kawin mawin, itu gak ada ayatnya. Gitu loh. Oh gitu ya. Justru yang ada itu ada kawin malah. Perkawinan anak domba ya, Ustaz. Udah bang? Udah. Boker kita ditanya udah belum. Kita berpikir secara rasional dan akal sehat saja. Kalau di surga ada kawin mengawinkan, mengapa manusia itu mati dulu baru ke surga? Ngapain ada diciptakan surga kalau ada kawin mengawinkan seperti sama di dunia? Surga itu definisinya itu tempat kenikmatan, kesenangan, kemewahan. Iya di dunia pun bisa, Bang. Di dunia pun bisa. Ngapain diciptakan tidak ada? Dengerin dulu. Anda bertanya jangan ngeyel. Anda bertanya jangan ngeyel. Dengerin dulu. Kalau di surga, kan ke surga itu kan tempatnya balasan, kan balasan bagi orang yang taat kepada Allah. Apa surga itu? Sesuatu kenikmatan, kesenangan. Nah kalau tidak kawin mawin ya percuma di surga kalau tidak ada kawin mawinnya. Kalau tidak hubungan. Wong Adam dengan Hawa juga di sana awalnya. Terus diciptakan punya alat-alat kayak gitu untuk apa? Mau ada fungsinya. Ya menurut kamu pakai dalil ada nggak di dalam kitabmu bahwa di surga tidak ada kawin itu? Ada dalilnya? Hah? Dalil di Bible itu dijanjikan 100 istri loh. Iya. Di mana ya? Matius 19:29. Jadi Kristen itu dijanjikan 100 istri di surga. Dan di surga itu sudah ada pesundal yang menunggu Anda. Terus Yesus juga menikah. Wahyu 19:16 perkawinan anak domba. Ada kawin mengawin Bang di surga Anda itu. Anda mungkin jarang baca Bible kali ya. Bang Handi, dia jadi nggak tahu Bible-nya, dia pengennya debat tuh pakai akal. Udah lu urusin akal itu, main Tuhan aja udah. Kalau main akal tuh pakai akal ya. Karena dia Bible-nya dia nggak tahu, percuma kita kasih ayatnya. Dia mau bantah ayatnya sendiri, udah pakai akal aja dah. Itu jawabannya ada Bang. Kalau anda protes tidak ada ya udah jangan masuk surga ya Bang. Di neraka aja Anda. Di sana memang tidak ada kawin mengawin Bang di neraka itu. Tinggal Anda pilih mau kawin mengawin atau di surga. Di neraka itu nggak ada Bang. Di neraka itu tempatnya disundul alat vital Bang. Nah, pilih mana aja Bang. Oke. Kalau di Islam itu nanti di perumpamaan ya seperti apa yang mengalir-ngalir sungai. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga-surga yang mengalir, diumpamakan kayak gitu. Nah, kalau perumpamaan dalam Bible seperti gadis-gadis. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Ya, jadi ada gadis-gadis bodoh lagi. Ya, itu kan di perumpamaan kayak gitu. Kalau dalam Islam, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Supaya orang itu, orang Arab kan tidak ada air kan? Ya, sehingga surga itu yang mengalir-ngalir sungainya. Wow, luar biasa gitu. Tapi kalau di dalam Bible diistilahkan gadis-gadis 10, yang 5 bodoh, terus yang 5 ini menyongsong. Aduh, gimana ini? Gitu. Udah gadis-gadis bodoh lagi. Kok gadis bodoh kok masih diberikan kepada orang gitu? Ya udah Pak, terang dunia ada lagi mau ditanya? Jawabannya udah jelas ya, ada. Yang nggak ada kawin mengawin itu di neraka Bang.
Bang dibuka mic-nya bang, nanya lagi kalau udah nggak ada ya kita ganti yang lain gitu. Bang terang monitor. Nah, lanjut. Bang, ada lagi bang? Nah, Ada lagi pertanyaan? pertanyaan yang terakhir, adakah tertulis lima waktu sholat dan rakaatnya di Quran? Ada. Beserta Silakan, Ustaz. rakaatnya ya. Zuhur 4 rakaat gitu kan. Oke. Sholat silakan, lima Ustaz. waktu. Sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 114. Wa aqimi sholata tarafaina wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna syai'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Nanti saya baca dengan tafsirannya. Artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang. Nanti pagi dan petang itu apa? Dan pada bagian malam, malam ini apa? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Di dalamnya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan sore, yaitu yang dimaksud adalah sholat subuh, zuhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafaz zulafan adalah bentuk jamak dari kata tunggal julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari, yaitu sholat isya dan maghrib. Jelas sudah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Juga di dalam surat Al-Isra 78. Aqimi sholah liduluki syamsi ila gusakil lail wa Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakannya pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tafsir, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Berarti jelas sudah ayatnya dalam Al-Quran. Kedua Ustaz, pertanyaan dia itu kok ada rakaatnya, misalnya subuh 2, itu siapa yang mempraktekkan, siapa yang mengajarkan? Silakan Ustaz. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwaluman iftarid ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu rakatani ilal maghrib fa innaha kanat, ya. Di situ summa atamallahu duhra wal asra wal isya akhirah arba'an fil hadri. Ya, terus nanti di sini ala fardihal awal fi safar. Artinya dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah ialah adalah 2 rakaat kecuali maghrib yang 3 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan jumlah rakaat duhur, asar, dan isya itu 4 rakaat dalam kondisi hadir, tidak safar. Kalau safar boleh nanti dikosor. Ya, itu ada hadisnya semua rakaat-rakaat itu. Lanjut. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad sholat? Terus kenapa Nabi Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat? Itu yang diterangkan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana Rasulullah pertama kali sholat? Didatangi Jibril. Ketika duhur didatangi Jibril, lalu Jibril mengajarkan caranya sholat 4 rakaat ketika duhur. Ketika asar turun lagi. Ini awal Nabi Muhammad menerima wahyu, kewajiban sholat setelah Mi'raj. Ketika dia turun ke dunia, maka ketika duhur malaikat Jibril turun untuk mengajarkan prakteknya sholat. Ketika asar turun lagi mempraktekkan sholat asar. Ketika maghrib turun lagi. Setelah 5 waktu selesai, udah. Ya, Nabi sudah tahu semua 5 waktu itu caranya prakteknya dari Jibril. Itu ada hadisnya. Waduh, kabur dia. Pertanyaannya udah Gue baru pengen gantian nanya Handi sama lu Handi. Sus. Ada tata caranya nggak di Bible jingkrak-jingkrak di gereja? Baru mau nanya gitu gua. Jadi pertanyaannya udah dijawab tuntas. Mestinya dia, oh begitu ya, malah nggak izin langsung main pergi aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga edukasi buat seluruh umat Islam. Nanti kalau ditanya ya jawablah sebagaimana Ustaz Tata menjawab. Insya Allah bersanad itu jawaban.
Jadi apa ya? Kita itu melaksanakan ibadah itu bukan dibuat-buat sendiri. Semua Nabi yang mencontohkan. Betul ya Pak Ustadz? Iya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Loh, tunggu dulu. Tapi orang sebelah ini kok ibadahnya kok nggak ada ya SOP-nya dah, nggak ada perintahnya ya, Ustaz. Tapi kalau mau nanya itu ya jingkrak-jingkrak lah dia menjawabnya. Ya nanya itu dalilnya ada di Inul Daratista teman-teman. Jadi umat Islam juga jangan sampai membuat suatu dalil, apalagi ibadah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Jangan sampai bid'ah. Kalau bid'ah berbahaya ini. Bid'ah kalau sudah terlalu jauh ke dalam bisa menjadi kafir. Hati-hati gitu loh. Membuat dalil yang tidak ada dalilnya atau membuat dalil baru seperti mereka. Mereka ini membuat dalil baru. Karena apa yang pernah diajarkan Nabi Isa alaihissalam itu dia lakukan ya tidak seperti itu. Ya alhamdulillah banggalah kalian menjadi seorang Muslim. Ada tokohnya yang mengajarkan. Tokoh ini ilmunya bersumber dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terstruktur itu. Kalau mereka nggak ada, terputus.